istilah roh itu menyatakan tentang keberadaan Tuhan itu yang sesungguhnya, ya, bahwa Tuhan itu roh. Nah, kalau Tuhan itu roh, pertanyaannya, bisakah menghitung roh? Memang roh bisa dilihat, memang roh bisa diraba. Yang bisa dihitung, yang bisa diraba, yang bisa dilihat itu adalah benda. Maka kalau saya pegang benda ini, maka saya tahu ini ada satu. Maka saya mau menghitungnya. Ada wujudnya, ini wujudnya nih, satu. Kalau roh nggak bisa, contoh angin. Ini udara nih, udara ya. Saya tangkap begini, lalu saya bilang, oh udara ini, angin udara ini ada satu. Oh gimana kita menghitung? Dia bukan material. Nah, dengan Tuhan, masa kita perlakukan Tuhan itu seperti benda yang bisa kita pegang, bisa raba begini, lalu kita hitung dia? Jadi kalau kita berperang logika saja, tuduhan yang mengatakan Tuhannya orang Kristen 3 itu sudah salah besar. Ya, itu sudah salah besar. Itu bisa dipatahkan dengan logika, cukup dengan logika. Saya sebenarnya nggak perlu buka ayat Alkitab. Nggak perlu saya buka 2 Korintus 3 ayat 17 bahwa Allah Tuhan itu roh. Ya, cukup dengan logika saja. Kalau kita menghitung Tuhan, pertanyaannya begini. Apakah Tuhan itu benda sehingga dia bisa dihitung? Tuhan tidak berwujud, Tuhan bukan benda. Oke, lalu mengapa kau hitung Tuhan? Ada yang bisa diskusi? Silakan naik. Kita diskusi tentang perbedaan pandangan. Dalam Kristen itu tidak berbicara jumlah Tuhan. Ya. Alkitab sedang tidak membicarakan atau mendiskusikan tentang Tuhan itu ada berapa. Karena iman Kristen nggak begitu. Ada yang mau naik? Mendiskusikannya? Boleh. Saya naikkan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, sepertinya di luar jangkauan. Oh. Naik sudah. Halo, selamat malam. Selamat malam, bro. Ini jumlah asli atau KW nih? Saya Juma asli. Janganlah tipu-tipu. Saya berapa kali? Oh, asli toh? Oh, asli. 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 Sudah berubah suaranya? Enggak, biasa aja, sama aja. Biasa aja. Tumben Iya. naik, Bang. Ini komal kecil loh. Ini komal kecil nggak? Saya jarang-jarang live juga. Enggak apa-apa. Ya. Saya dengan siapapun bisa diskusi, mau komal kecil, mau komal besar. Ya. Iya. Apalagi kalau sifatnya sudah memberikan diri untuk diskusi siapapun itu, Bang. Iya. Wah, terima Ini kasih. Boleh mampir. Terima kasih. siap. Tadi ada hal menarik terkait Tuhan Anda roh. Benar ya? Ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Iblis itu roh apa bukan, Bang? Kalau iblis. Roh, Bedanya dengan Tuhan Anda?
Bedanya apa? Iblis itu ciptaan. Kalau roh, Oh, roh itu keberadaan dia, keberadaan iblis itu roh, makhluk roh. iya maksudnya kan Tuhan Anda roh, iblis juga roh. Bedanya Tuhan Anda dengan iblis apa bang? Begini, yang perlu diluruskan, bro, yang perlu diluruskan. Hmm. Sebab Tuhan adalah roh, itu artinya bahwa keberadaan Tuhan itu bukan seperti ciptaannya yang bisa seperti ini. Ini kan benda ini. Tapi roh juga ciptaan, iblis ciptaan. Oh, betul. Tapi sama-sama roh. Perbedaannya Mm-mm. Tuhan adalah roh, dia sebagai pencipta, tapi iblis adalah roh sebagai ciptaan. Bedanya di situ Beda. aja. Bedanya kan cuma ciptaan, penyebutan aja, tapi objeknya sama-sama roh. Bukan penyebutan, bukan beda penyebutan, tapi Nah, beda hakikatnya. apa bedanya roh dengan roh? Hakikatnya sama-sama kan? Beda dong. Roh Tuhan, saya tanya begini. Mm-mm. Mm-mm. Apa bedanya roh Tuhan dengan roh setan? Sama-sama roh. Justru itu pertanyaan saya. Enggak. Apa bedanya? Apa bedanya roh Tuhan dan roh setan? Bedanya nggak ada, sama-sama roh. Nah, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Saya jawab ya. Bedanya roh Tuhan, bedanya roh Tuhan dengan roh setan. Sama-sama roh kan? Bedanya, paham nggak? Iya, bedanya apa? Enggak. Bang Juma ini paham nggak maksudnya apa perbedaan antara roh Tuhan dengan roh setan? Itu yang saya usah tanya. Sama-sama roh. Itu bukan jawaban. Kenapa bisa? Kan hakikat. Hakikat roh setan itu apa? Oke. Hakikat roh setan apa bang? Jawab aja. Berarti Bang Juma nggak bisa jawab nih. Bukan nggak bisa jawab. Oke, saya izinkan. Oke. Iya. Jadi roh itu sama-sama makhluk. Anda saja yang kemudian mengatakan Tuhan itu roh. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada itu Tuhan roh, nggak ada. Malah di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu menciptakan roh. Di mana dalilnya? Buka dalil. Zakaria 12 nomor 1. Oke, itu apa bunyinya? Tuhan menciptakan roh. Betul. Nah, terus bedanya dengan Tuhan Anda yang roh apa? Nah, makanya tadi saya tanya, apa bedanya roh Tuhan dan roh setan? Kan belum dijawab sama Bang Juma. Iya, bedanya kan tak ada memang. Kan kita berbicara mengenai hakikat. Kalau tidak ada bedanya, benar tidak ada bedanya? Ini ya, sama-sama roh. Ini jadi bumerang. Kalau Anda menjawab bahwa tidak ada bedanya, ini saya karena Tuhan Anda roh kan. Tuhan Anda roh, iblis juga roh, bedanya di mana? Oke. Pertanyaan saya, ada nggak perbedaannya? Perbedaannya satu dikatakan Tuhan, satu dikatakan roh Tuhan, satu dikatakan roh setan. Tapi ya, pada hakikatnya sama-sama adalah roh. Berarti tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, karena sama-sama roh. Saya kunci. Oh iya, silakan. Oke, kalau saya kunci, berarti Anda harus siap menerima konsekuensinya. Iya, silakan. Oke. Silakan. Bang Juma mengatakan bahwa roh Allah dan roh setan itu tidak ada bedanya. Berarti kalau tidak ada perbedaan antara roh Allah dan roh setan, berarti setan adalah Allah, Allah adalah? Ya, itu kan di iman Anda. Justru terima kasih. Nah, apa perbedaannya? Kalau Bang Juma jawab mana perbedaannya? Dan roh Allah itu tidak ada perbedaan, berarti perbedaannya Tuhan, mana? Jadi Tuhan bisa iblis bisa Tuhan. Itu di iman, itu di iman saudara. Itu di iman saudara. Yang menjawab tidak ada perbedaan siapa? Coba Anda kasih perbedaannya apa coba? Coba. Iya, sekarang Anda coba tunjukkan perbedaannya antara Tuhan Anda yang roh dan setan yang adalah roh. Coba, apa perbedaannya? Bedanya roh Tuhan dan roh setan.
Kalau kita jawabnya beda. Kalau tadi kan Bro Juma jawabnya tidak ada perbedaan. Berarti konsekuensinya begini. Kalau tidak ada perbedaan, Tuhan itu bisa, Tuhan itu adalah iblis, bisa juga. Itu Iblis Tuhan adalah Anda. Tuhan. Itu Tuhan Anda. Itu pernyataan Anda. Itu Tuhan Anda karena Anda Tuhannya roh. Konsekuensi, Bro Juma, begini. Itu ya betul. Itu konsekuensi karena Anda menuhankan roh dan iblis itu roh. Kan gitu. Itu konsekuensi kalau Anda mengatakan tidak ada perbedaan antara roh Tuhan dengan roh setan. Dengar dulu. Yang menyamakan, dengar dulu. Yang menyamakan antara Tuhannya dengan iblis kan Anda. Yang Iblis menyamakan roh. siapa? Di mana kita menyamakannya? Dalam hal apa? Iblis Saya menyamakan. roh. Iblis roh, betul nggak? Ya. Ah, Tuhan Anda roh. Roh Sama nggak? beda. Sama-sama roh. Roh, Sama-sama roh. roh. Sama-sama roh nggak? Iya sama-sama roh. Ya sudah. Oke. Terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa Anda punya Tuhan itu sama seperti setan, kan gitu. Kalau Anda barusan mengatakan. Justru mengatakan begini. Ada perbedaan antara roh Tuhan dan roh. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? bedanya Ya, sederhana. silakan. Anak sekolah minggu bisa jawab. Silakan Anda perbedakan antara Bisa Tuhan jawab. Anda yang roh dan setan yang adalah roh. Silakan. Oke. Berbedanya begini. Hmm. Kalau roh Tuhan, roh Tuhan ya, roh Tuhan Iya. itu dia maha suci. Hah? Roh Tuhan, Roh Tuhan Maha Suci. ya. Di mana Kalau dalilnya? roh setan, Dalil. roh setan nggak? Saya minta dalilnya. Allah itu kudus. Ya, Allah kudus. Nah, Sekarang ya. roh. Sabar dulu. Rohnya mana dalilnya? Roh kok Tuhan itu suci, mana dalilnya? Sabar dulu. Silakan. Saya tanya. Heeh. Roh Tuhan dia adalah Tuhan tidak? Bukan. Kan saya kan bukan Kristen. Anda yang Sabar saudara yang Kristen, bukan saya. Bro, sabar dulu. Iya. Slow down ya. Kalau roh Tuhan, maka roh itu Tuhan tidak? Roh itu adalah Bukan. Tuhan tidak? Bukan. Kalau bukan Tuhan siapa? Roh. Roh itu bukan Tuhan. Kalau di Anda roh itu Tuhan dan Anda menyamakan. Sekali lagi saya tanya. Silakan. Pertanyaan Anda sudah dijawab sebenarnya. Manusia punya roh tidak? Manusia punya roh. Oke. Kalau manusia punya roh, ya, Bro juga punya roh kan? Iya dong. Oke, berarti rohnya Bro Juma itu siapa? Roh Tuhan. Mau dalil? Berarti sungguh terlalu Anda nekat. Ya, tidak dong. Anda Kejadian- menyamakan diri dengan Allah. Oh, salah. Karena Anda menyamakan. Tunggu dulu. Menyamakan diri dengan Allah dong. Bisa baca Kejadian 6 nomor 3 bisa? Yang pasti roh manusia ya manusia dong. Oh, enggak dong. Enggak, inilah sesatnya kalian. Coba Anda baca Kejadian 6. Logika yang nggak Berani nyambung. enggak? Kejadian 6 nomor 6. Kejadian 6 nomor 3. Kita nggak usah bawa dalil dulu. Kita logika dulu. Kita logika dulu, Bro. Inilah kalian. Kalau logika sudah begini, bagaimana Apa kita tuh? masuk dengan dalil? Nggak Apa nyambung, itu? nggak akan nyambung. Logika. Maka kita- Anda harus mendudukkan, saudara Logika host. dulu. Saudara host, Anda harus mendudukkan bahwa sembahan saya dengan sembahan Anda itu berbeda. Loh, pasti loh, itu pasti. Nah, makanya kenapa ukuran Tuhan Anda ukur ke saya? Oke, mengapa kalau berbeda, mengapa Anda paksakan pemikiran Anda, konsep Anda kepada kita? Lah, tadi Anda mengatakan tadi. Anda sendiri yang mengatakan mengaku. tadi. Bukan saya memaksa. Anda yang mengaku kalau iblis roh, Tuhan Anda roh. Sama Anda enggak? mengaku Sama. begini. Anda mengaku begini. Anda yang mengakui loh. Tidak ada perbedaan kan? Tidak ada perbedaan antara roh Tuhan. Anda tadi mengatakan sama tidak antara Tuhan sembahan Anda dengan iblis? Kita jangan lari kemana-mana dulu Anda ya. tadi yang mengakuinya. Jangan lari kemana-mana dulu. Anda yang mengakui kok. Pertanyaannya tadi begini. Apa perbedaan antara roh Tuhan dan roh Allah dan roh setan? Ah. Bro Juma menjawab tidak ada perbedaan. Maka Tidak ada. Memang nggak ada. Saya Memang nggak ada. Konsekuensinya adalah begini. Kalau tidak ada perbedaan, maka konsep itu bisa setan itu Tuhan, jadi Tuhan,
Tuhan. Ya itu itu konsep Anda. Itu konsep Anda. Itu konsep Anda. Sekarang siapa yang menuhankan roh? Sekarang siapa yang menuhankan roh? Anda tidak bisa mendengarkan saya. Siapa yang menuhankan roh? Sama-sama roh ya. Sama-sama Siapa roh. yang menuhankan roh? Kutanya dulu, siapa yang menuhankan roh? Siapa yang menuhankan roh? Saya atau Anda? Kalau Anda tidak ada perbedaan, kalau kita ada perbedaannya. Ya sekarang saya tanya, siapa yang menuhankan roh? Perbedaannya begini. Yang menuhankan roh siapa? Jangan menuhankan dulu, yang menuhankan siapa? Roh dulu dong. Anda yang menuhankan Perbedaan roh dulu kok. dong, Bro Juma. Anda yang menuhankan roh, bukan saya. Kita berbicara perbedaan dulu. Kalau Anda Ya, tidak ada perbedaan, saya dengan Anda itu berbeda. Anda. Saya tidak menyembah roh. Bro, terserah Anda, terserah Anda. Terus kenapa Anda takar diri Anda dengan saya? Begini, saya mau jelaskan bahwa kita ada perbedaan. Ya memang kita berbeda. Anda penyembah roh. Di mana roh itu sama dengan setan. Roh Tuhan dan Anda roh penyembah, setan jelas Anda beda. penyembah roh, saya Beda ya. bukan. Roh Tuhan dan roh setan jelas beda. Sama-sama roh, sama-sama roh. Anda sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya lagi, saya ulang lagi. Anda menyembah roh. Anda menyembah roh. Anda menyembah roh? Iya. Setan itu roh? Iya. Sama enggak? Sama. Kenapa Anda jadi Kenapa jadi Anda berubah lagi? Enggak, kita enggak berubah. Narasinya tetap sama. Anda menyembah roh. Perbedaan. Anda menyembah roh. Loh, sabar dulu. Yang saya tanya ulang, Anda menyembah roh. Tuhan dan roh setan sama, itu pendapatmu ya terserah. Nah, Saya ulang bertanya. Anda menyembah roh. kalau kita sangat-sangat percaya bahwa Tuhan dan roh Allah itu berbeda. Bedanya di mana? Perbedaannya ya, perbedaan antara roh Tuhan dan roh Allah. Roh Tuhan itu pencipta. Setan memang Ini roh, berbicara ciptaan. Bedanya di roh. situ. Sabar Jangan dulu, Anda sabar dulu. mendefinisikan Tuhan. Jangan Anda mendefinisikan Tuhan. Lucu. Gimana? Anda definisikan roh. Coba. Roh adalah Tuhan pencipta. roh adalah jawab dulu. roh adalah Tuhan pencipta tidak? kalau Tuhan pencipta sekarang, roh adalah Tuhan pencipta tidak? roh adalah Oi, jawab dulu. Setan pencipta tidak? bukan. Oi, apa? Bukan. Oke, kalau bukan Tuhan, bukan pencipta, mengapa Anda katakan roh Tuhan dan roh setan sama? Tadi Anda bicara roh atau bicara Tuhan? Loh. Tuhan pencipta. Oke. Itu bro. Tuhan pencipta, oke. Setan Iya, bukan setan pencipta. bukan. Itu beda. Nah, Artinya sama-sama roh, berbeda, ada perbedaannya. tadi Kalau Anda ada mengatakan perbedaan, Tuhan. Kok larinya ke roh? berarti Bro Juma. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Ada perbedaannya tidak? Sekarang begini. Jawab Sekarang dulu. begini. Roh adalah Sama-sama roh. roh adalah Ada perbedaan tidak? definisi roh dulu apa? Sabar dulu. Definisi roh apa? Sama-sama berbeda atau tidak? Kalau Tuhan dengan setan jelas berbeda dong. Nah, jelas dong ya. Nah. Mengapa Anda katakan sama? Yang saya samakan ini adalah rohnya. Oh iya, roh memang roh, tapi Iya, masa sama enggak? Sama enggak? Sama apanya? Sama enggak? Roh Tuhan dan roh iblis sama enggak? Oke, sekarang dalam dirimu ada roh tidak? Ada. Oh iya, berarti sama juga tidak? Sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yang membungkusnya. Yang membungkusnya. Perbedaannya adalah roh yang ada padamu dan roh yang ada pada iblis itu ciptaan hakikatnya. Nah, betul. Tapi roh yang ada pada Allah itu dia adalah pencipta. Tolong tunjukkan di mana roh pencipta. Dalil. Kita bukan ngomong roh pencipta, tapi Mana dalil? Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Roh pencipta. Mana dalilnya kalau roh pencipta? Dalil. Kita Dalil. nggak ngomong roh pencipta. Iya. Karena kalau kita ngomong roh pencipta, kamu juga bisa menjadi pencipta. Lalu yang kau katakan tadi Tuhanmu roh itu mana? Karena di dalam dirimu ada Mana roh. dalilnya Betul tidak? kalau rohmu itu roh Tuhanmu itu adalah pencipta? Mana dalilnya? Yang ngomong roh kita pencipta siapa? Nggak Lah, ada. roh Tuhanmu pencipta mana dalilnya? Ya, Tuhan, namanya Mana Tuhan dalilnya? pencipta. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh, Dalil. sekarang saya tanya Juma. Ya kau bertanya. Dalil. Dalam dirimu ada roh tidak? Kamu Dalil bilang, ada roh Tuhan yang ada dalam diriku. Enggak. Weh, tadi bilang roh kamu sih enggak konsisten kamu ini. Ah. Loh, saya bilang roh Tuhan yang ada dalam diriku. Enggak ada. Kamu bilang kamu punya roh. Kejadian 6 nomor 3. Kenapa bawa kejadian? Jangan bawa Ya, kejadian. itu dalil. Kamu kan Kristen. Kamu kan Kristen. Mengakui Alkitab. Berarti Kamu kan mengakui Kristen. Alkitab. Kamu tidak mengakui. Kamu mengakui Alkitab. Kamu tidak mengakui. Oh, berarti Kamu tidak sangat mengakui. berpaling kepada Alkitab. Kamu tidak mengakui.
Kamu sudah mulai percaya Alkitab? Kamu enggak dong. Al-Quran mengatakan, dengarkan. Kamu kutip ayat Alkitab. Kamu percaya dengan Bible itu? Mengapa kau kutip ayat Alkitab? Kamu percaya enggak? Mengapa antum mengutip? Karena ada tertulis begitu. Berarti antum mempercayai Bible. Antum. Berarti antum mempercayai Bible dong. Sekarang kembali ke temamu, Tuhanmu roh. Bedanya dengan iblis apa? Mengapa Anda mengutip Alkitab, ayat Alkitab untuk mendukung argumentasimu? Kamu Kristen kan? Kamu membantah saya. Kamu membantah. Kamu membantah saya. Kamu katakan bahwasanya roh Tuhanmu itu beda dengan iblis. Tapi kamu akui sama-sama iblis, sama-sama roh. Jawab dulu. Panik. Mengapa Panik. kamu mengutip Alkitab? Karena saya berdiskusi dengan Anda yang mencuri kitabnya Yahudi. Loh, kamu kenapa larinya ke situ? Jadi saya berdiskusi dengan siapa ini? Saya berdiskusi dengan siapa? Saya berdiskusi dengan siapa? Kamu kan mencuri. Kamu mencuri kitabnya Yahudi. Kamu mencuri kitabnya Yahudi. Berarti kamu mengakui ini sah? Kamu mengakui ini kitab atau bukan? Ini Alkitab. Ini. Jadi kalau saya baca buku itu saya akui sah gitu. Kamu percaya berarti? Jadi kalau kita membaca sebuah buku kita akui itu sah gitu maksudnya. Kamu hari ini percaya Bible. Jadi kalau kau mengutip kitabnya agama lain kau sudah percaya gitu sama kitab lain. Mulai percaya Bible? Antum penipu. Antum percaya Bible? Antum penipu. Sekarang saya tanya samamu. Sudah percaya Bible? Antum penipu. Gimana? Kita nggak nipu. Kita sedang menjelaskan argumentasimu saja. Kenapa lari ke situ? Argumentasimu saja. Kejadian 6 nomor 3 dikatakan. Dengar. Kamu punya roh tidak, Juma? Berdasarkan Al-Quran, segala sesuatu itu adalah milik Allah. Berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan kitabnya Yahudi, Kejadian 6 nomor 3, roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Pakai logika dulu. Pakai logika dari tadi kok nggak pakai logika kok? Lucu. Dulu saya tanya sama kamu punya roh tidak? Saya punya roh. Kenapa diulang-ulang terus? Rohmu itu roh apa? Roh Tuhan. Berarti kau pencipta? Bukan dong. Dalil. Saya dari tadi dengar. Boleh nggak kita saling gantian bicara? Boleh nggak? Sabar dulu, saya tanya. Tuhan pencipta. Kelihatan sekali kau panik. Kelihatan kali kau panik. Kamu nggak membiarkan saya bicara. Saya tanya dulu. Kamu nggak biarkan saya bicara. Kau panik, dek. Kau panik kali, adekku. Terlalu panik karena kamu mengakui kau menyembah setan. Mau meluruskan dulu. Silakan kumnya. Gantian kita ya. Boleh nggak kita gantian? Ngomong? Ya kita tiktokan aja, bro. Ya. Di sini. Maunya kau itu kita gantian ngomong boleh? Kita hanya berdua bisa. Oke, pertanyaan saya satu iya, saja. Boleh. Oke, kau ngomong dulu. Habis kau ngomong kau diam ya. Habis kau ngomong diam ya. Kamu mengakui Tuhan pencipta? Saya mengakui Tuhan itu pencipta. Tapi saya tidak mengakui. Dengar dulu. Boleh nggak kau dengarkan saya bicara? Bisa nggak kau dengarkan saya bicara? Di dalam dirimu ada roh tidak? Ada. Siapa? Roh Tuhan yang ada pada diriku. Berarti kau menyatakan dirimu adalah pencipta karena Tuhan adalah Siapa pencipta. bilang? Makanya kau dengar saya boleh? Gini saya jawab ya. Kau dengar saya boleh? Saya jawab ya. Siapa yang bertanya samamu? Giliran saya bertanya kau nggak jawab. Oke, saya tanya kalau begitu. Saya tanya, habis itu kau jawab. Diri kita itu punya roh. Antum Nah, terus? saya punya roh. Antum, kau jangan sosok Islam kau. Roh. Penampilan kayak Islam. Saya memang masih ada keturunan Islam juga. Saya enggak tanya keturunanmu, tapi jangan kau bicara seperti seorang Islam. Jangan kau pakai tipu-tipu gereja, jangan. Jangan terlalu ketahuan kalau agamamu itu agama penipu. Jangan lari ke situ, bro. Jangan terlalu terlihat. Jangan terlalu terlihat agama penjajah kau itu. Jangan. Pakai bahasa gerejamu. Pakai bahasa agamamu. Jangan kau Islam. Kamu juga pakai istilah. Jangan kau ke Islaman. Jangan. Kau enggak malu. Kamu enggak malu ke Islaman. Enggak malu. Agama penipu pakai ke Islaman enggak malu. Nah, saya mute dulu ya. Ini sudah
Juma memang nggak bisa mengontrol, teman-teman ya. Dia nggak bisa mengontrol. Mulai panik ya. Nah, Mulai panik. Kalau kau narasi panik aku saya sudah turun nih, bagus. biar kau tidak panik. Narasi-narasimu sudah nggak Kalau bagus. kamu panik saya turun. Saya dari tadi nggak ada membuat narasi-narasi yang seperti Ya itu. sudah kalau gitu kita gantian ngomong kalau gitu. Oke. Ah. Begini. Habis kau ngomong saya ya. Saya luruskan pemikiranmu itu. Silakan. Kalau kamu mengatakan bahwa rohmu itu adalah roh Tuhan, ya, kamu salah kaprah. Roh yang ada padamu ya roh manusia dong. Mas kamu bilang roh Punya siapa? Punya siapa? Sabar dulu, dia punyamu. Punya lah, siapa? rohmu. Roh yang ada pada Rohmu. diriku ini punya siapa? Rohmu. Punya siapa? Rohmu. Dari mana? Ya punyamu lah. Dari mana roh itu yang ada dalam tubuhku? Tuhan pencipta. Nah, itu makanya roh Tuhan. Memangnya kalau oke, logikamu saya akan patahkan begini. Oke. Boleh saya bertanya? Kita akan patahkan logika Bro Juma. Saya menciptakan botol. Pertanyaannya, botol itu adalah saya. Bukan? Oh ya sudah, ngapain kamu mengatakan walaupun Tuhan yang menciptakan roh itu pada dirimu, itu bukan berarti dirimu itu adalah roh Tuhan. Botol yang tadi, botol Gimana yang tadi, logikanya? botol yang tadi boleh nggak saya katakan botol ITG? Hey. Boleh nggak saya katakan tadi botol ITG? Cacat logika tuh. Botol siapa ini? Botol ITG? Antum Boleh nggak? cacat logika. Botol siapa ini? Botol ITG? Boleh nggak? Cacat logika. Botol siapa ini? Botol ITG? Tuhan Boleh nggak? menciptakan makhluknya, ciptaannya. Inilah Kristen. Boleh saya bicara? Memang semua berasal dari Tuhan. Boleh saya Tetapi bicara? ketika dia menjadi ciptaan, apakah itu Boleh. Apakah itu adalah Tuhan? Kan Boleh saya tidak. bicara? Boleh saya bicara? Biar kamu nggak kelihatan terlalu panik, boleh saya ngomong? Luruskan dulu. Ya, Roh boleh yang ada saya padamu ngomong? itu Biar apa? tidak terlalu kelihatan kamu panik, boleh saya ngomong? Rohmu itu roh siapa? Roh Tuhan. Loh, kok Jangan kamu kau bilang- ganggu itu. Jangan kau ganggu. Itu konsepku. Jangan kau ganggu. Itu konsepku. Gantian ngomong boleh. Dalilnya Gantian mana? boleh ngomong. Dalilnya mana? Boleh gantian ngomong. Kalau rohmu itu roh Tuhan, dalilnya mana? Segala sesuatu di atas muka bumi ini punya Tuhan. Dalilnya Khaliqu mana? kulli syai. Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dari mana roh? Ini roh yang pulpen ada Suma. padamu itu roh Ini Tuhan? pulpen Suma. Ini HP Suma. Ini kitab Suma. Semua milik Suma. Sekarang saya boleh ngomong. Saya boleh ngomong. Berarti kalau kamu bilang Saya roh boleh yang ada ngomong. padamu itu adalah roh Tuhan, Saya berarti boleh Tuhan ngomong. jadi ciptaan. Saya boleh ngomong. Tuhan jadi Boleh. ciptaan. Boleh saya Jadi ngomong. ciptaan. Boleh saya ngomong. Jawab dulu. Boleh kok, panik kali kau. Kenapa dulu, terlalu apakah panik? Tuhan telah Sudah berubah begitu jadi ciptaan? pucat. Panik, pucat, haus, kering lidah, gigimu kering, gak ada liurnya. Apakah Boleh Tuhan nggak jadi saya ciptaan? ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak? Enggak, narasimu. Oh nggak boleh. Diluruskan dulu, Nggak diluruskan boleh. dulu. Nggak boleh. Terlalu panik dia. Nggak Tanya boleh. saja Buma. Boleh saya Kamu ngomong? bilang, Boleh kamu saya bilang, ngomong? Adek, kamu boleh saya bilang- ngomong, Dek? kamu Adek, bilang saya boleh begini. ngomong? Rohmu Adek, itu boleh saya adalah roh ngomong? Tuhan. Andang-andang-andang-andang-andang. Andang-andang-andang-andang. Boleh saya ngomong, Dek? Rohmu itu roh Tuhan. Adek, boleh saya ngomong? Ya. Oke, diam ya. Diam. Bagaimana kamu Diam. mengatakan roh kamu itu roh Tuhan? Alasannya. Oke. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Tuhan itu milik Tuhan. Betul. Alam Tuhan, ya. Baitullah, bait Tuhan. Oke? Air Tuhan, tanah Tuhan, langit Tuhan, semua milik Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu adalah benda itu. Nah, sekarang kembali. Tunggu. Sabar ya. Mulai lagi. Ini apa? Ini botol ITG. Ini botol ITG. Sekarang dengarkan. Ini pulpen. Menyatakan Tuhan itu benda. Lah, mulai gila ini. Mulai gila dia. Mulai gila betul-betul. Berarti kau sedang Ini membuat pulpen. Tuhan menjadi ciptaan. Ini pulpen. Pulpen Kau Suma. sedang membuat Tuhan jadi ciptaan loh. Ini Kau sedang pulpen. membuat Tuhan jadi benda. Ini pulpen Suma. Juga, Apakah kau sedang buat Tuhan apakah jadi ini benda. Suma? Dengar. Tuhan jadi benda. Dengar. Ini pulpen Suma. Apakah ini Suma? Ulang lagi, kau mengatakan Ini betul pulpen. benda. Ini buku. Buku Suma. Apakah ini Suma? Kau katakan semua benda itu Tuhan. Kacau. Kau dapat dari mana?
bahaya. Ini buku Suma. Apakah ini Suma? Berarti Tuhan menurut Juma itu benda. Jadi Ah, benda. gila. Tuhan. Kenapa kau kayak Paulus? Kenapa? Kau sendiri yang mengatakan tadi kok. Air Tuhan, air kepunyaan Tuhan. Bumi Tuhan, bumi kepunyaan Tuhan. Bumi Tuhan dari mana? Lah, ini bumi siapa? Jangan ngaco. Bumi ini bumi siapa? Buku ini punya saya. Apakah buku ini adalah saya? Bukan. Ah! Bukan. Lah, kamu yang mengatakan kamu adalah buku. Logika kau. Ini buku Suma. Betul? Apakah buku ini Suma? Buku itu Juma? Bukan. Ya berarti beda. Iya, lucu. Mengapa Lucu. kau samakan? Berarti nggak sama. Kamu yang menyamakannya. Yang menyamakannya Anda yang menyamakannya. Yang menyamakan roh Tuhan dan roh iblis siapa? Oke, kamu memang menyembah. Kamu menyembah roh. Antum nggak jujur. Antum lagi. Antum lagi. Antum lagi. Yang Ini menyamakan Kristen. roh Tuhan dan Saudara, roh saudara. setan itu Saudara, antum. kamu menyembah roh. Sabar dulu. Mulai Anda ngaco. sedang menyamakan. Kamu penyembah Anda roh. yang menyamakan. Kamu menyembah roh. Yang menyamakan Kamu menyembah roh. dan roh setan itu adalah antum. Kamu menyembah roh. Antum bilang saya menyembah. Kamu menyembah roh. Nah, Kau menyembah roh. Tadi tanya. menyembah pencipta. Tuhanmu roh. Tuhanmu roh. Saya menyembah pencipta. Roh yang mana Tuhanmu. dulu? Tuhanmu roh. Roh yang mana dulu? Tuhanmu roh. Siapa dulu? Roh siapa Tuhanmu dulu? roh. Tuhanmu roh kan? Roh siapa dulu yang kau tanya? Saya tidak tanya Tuhan siapa. Saya tanya Tuhanmu itu kau roh. bilang, ya roh siapa dulu? Tuhanmu itu roh. Sabar dulu. Pertanyaannya yang tadi yang saya akan jawab. Roh siapa dulu yang kau tanya? Tuhanmu, sembahanmu. Enggak, saya tanya kayak yang kau tanya itu tadi. Sembahanmu kan roh. Betul nggak? Itu sembahan saya Tuhan. Oh, bukan roh. Roh ada roh setan, ada roh Juma. Ya enggak, yang saya tanya Tuhanmu roh kan? Maka saya tanya dulu roh siapa dulu yang kau omong? Iya, Tuhanmu roh kan? Roh siapa dulu yang kau Saya omong? saya nggak tanya itu. Yang saya tanya rohmu, Tuhan itu rohmu kan? Roh itu sembahanmu kan? Roh yang mana dulu? Iya, Tuhanmu. Ada roh setan, Iya. ada roh setan, ada roh Juma, ada roh ITG. Roh yang mana dulu yang kamu tanya? Yang kamu sembah apa? Yang kamu sembah apa? Yang saya sembah Tuhan. Roh atau bukan? Yang saya sembah itu Tuhan yang adalah roh. Oke, iblis roh atau bukan? Iblis adalah roh yang adalah ciptaan. Sama-sama roh dengan Tuhanmu? Sama roh tetapi berbeda. Udah selesai. Sama-sama roh berbeda. Sekarang saya tanya, apa bedanya? Sabar dulu. Bedanya. Pertanyaan saya, apa bedanya antara setan? Apa bedanya antara setan dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Silakan. Yang satu pencipta, yang satu ciptaan. Tapi sama-sama roh. Yang satu pencipta. Tapi hakikatnya sama. Dengar dulu. Yang satu pencipta, yang satu Tapi hakikatnya sama. Tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Hakikatnya. Yang satu pencipta, yang satu ciptaan, beda tidak? Beda. Tapi hakikatnya Beda. sama nggak? Ya, sudah, Sama kau nggak? sudah mengakui. Kau sudah mengakui Sama nggak? beda. Iya, sama nggak? Sama nggak? Tanya dulu sama kamu pasti. Hakikatnya. Yang satu pencipta. yang satu Itu ciptaan. Tuhan. Itu Beda Tuhan. Itu Tuhan. Yang Tuhan itu mencipta. Yang setan itu diciptakan. Nah, sekarang Beda Oke. tidak? Beda. beda. tidak? Beda Maksudnya antara beda. pencipta dengan ciptaan beda. Dengar. Bedanya di situ. Dengar. Bedanya Antara di situ, pencipta, dengarkan, antara pencipta dengan ciptaan beda. Tapi roh yang kau sembah dengan setan yang adalah roh sama roh. Betul? Beda lah, saya kan Lah. sembah Tuhan yang adalah roh. Nah, terus iblis juga adalah Saya nggak Ib- sembah iblis. Yang roh. Walaupun dia roh. Tapi walaupun sama-sama. dia sama roh. Tapi yang saya sembah itu kan Tuhan. Oke. Iblis hakikatnya dengar roh. dulu. Dengar Iblis dulu. hakikatnya roh. Tuhan hakikatnya Saya apa? sembah yang saya sembah itu kan Tuhan. Roh yang kau sembah Ada roh. setan. Kata siapa Sabar Tuhan? dulu. Kau Yang menyembah. saya sembah Kau Tuhan, menyembah roh. bukan roh. Oi. Lah, bukan roh katanya. Yang kita sembah itu bukan roh. Nah, ini, oke ya. Ini kita mute dulu ya. Kita mute dulu. Juma ini memutar fakta.
Yang kita sembah itu bukan roh, yang kita sembah itu Tuhan yang adalah roh. Ya Pertanyaannya, itu roh roh yang mana namanya, yang itu disembah? roh. Kau dengar dulu, supaya kau tidak menjadi framing ya, kau tidak jadi framing, karena itu gayamu. Yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adalah roh. Roh. Iblis roh, betul. Sama-sama roh. Tuhan roh, betul. Sama-sama roh. Tapi yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adalah roh, bukan iblis. Iblis Tapi ciptaan. sama-sama roh. Sama-sama roh Tadi kan? Juma sudah sepakat dengan kita bahwa Sama-sama roh. pencipta, Ya. Tuhan pencipta. betul. Itu pencipta. Ciptaan. Ciptaan. Nah, yang disembah itu adalah Tuhan. pencipta itu. Tuhan Pencipta. yang adalah roh juga. Sekarang Kita sembah roh. oke. roh, karena Kamu apa? menyembah siapa kalau kau tidak menyembah? Sabar dulu, saya jelaskan dulu Juma. Kita tidak sembah roh karena apa? Ada banyak roh. Ada Lah, roh lalu setan. yang kau sembah siapa? Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Ada roh setan, ada roh kuntilanak. Tuhanmu juga roh, setan juga Ada roh. genderuwo, Hakikatnya ya. sama enggak? Hakikatnya Ada roh sama juga. enggak? Ada roh Hakikatnya sama enggak? Pertanyaannya- Hakikatnya sama enggak? Sabar dulu. Pertanyaannya roh yang mana dulu yang kau maksud? Saya tanya hakikatnya Kalau sama tanya, enggak? kalau Hakikatnya antum sama tanya- enggak? Kalau antum tanya, Hakikatnya sama enggak? Hakikatnya sama enggak? sabar dulu. Joma, sabar dulu ya. Hakikatnya sama enggak? Sabar dulu. Sama enggak hakikatnya? Kepada saya, Iblis roh, Tuhanmu roh, sama enggak hakikatnya? antum bertanya kepada Sama saya. enggak hakikatnya? Sabar dulu, bisa nggak saya jelaskan dulu? Sa- Joma, sabar dulu, sebentar. Izin. Kalau antum bertanya kepada saya, Sama enggak hakikatnya? Iblis roh, Tuhanmu roh, sama enggak hakikatnya? Juma. Sama slow enggak down. hakikatnya? Slow down ya. Saya slow kali. Yang panik itu ente. Kau yang panik. Kalau antum bertanya, ITG, Panik. Apakah sama hakikatnya? kau sembah siapa? Roh. Yang kau sembah roh. Kita Yang nggak kau sembah roh. Kita nggak Kau sembah, kasih itu titel pernyataanmu. Tuhan. Itu pernyataanmu. Yang kau sembah bukan roh. Yang kau bilang kita sembah. Yang itu kau sembah pernyataanmu. bukan roh. Itu omonganmu ya. Yang kau sembah bukan roh. Itu omonganmu. Iya, saya bertanya, apakah yang kau Boleh sembah saya bukan jelaskan roh? dulu. Saya jelaskan dulu dong. Sudah, nggak perlu penjelasan. Nah, Apakah berarti Tuhanmu kau- itu roh? Berarti kau paksa, kau sedang paksa. Bukan. aku. Kau sendiri mengakui Tuhanmu roh, iblis juga roh. Hakikatnya sama enggak? Pernyataanmu. Hakikatnya sama enggak? Ini saya bertanya. Hakikatnya sama enggak? Izin dulu ya, begini. Juma sedang paksa saya. Hakikatnya supaya- sama enggak? Jawab aja. Hakikatnya Juma, sama sabar enggak? dulu. Juma begini. Iblis hakikatnya roh, Tuhanmu hakikatnya? Juma. Ayo, berani dong, berani jujur. Ayo. Saya nggak takut. Tuhan, Ya udah, begini ya udah. Dengar dulu ya. Tuhan adalah roh. Alkitab bilang tadi. Iblis juga roh. Iblis juga roh. Hakikatnya sama enggak? Iblis juga roh. Sabar dulu. Hakikatnya sama enggak? Sabar dulu. Hakikatnya. Kenapa? Kenapa kau ulang-ulang? Hakikatnya sama enggak? Jawab aja. Takut. Hakikatnya beda. Kok beda? Hakikat setan apa? Ciptaan. Hakikatnya. Iya, dia ciptaan. Ya saya tahu. Hakikat roh itu apa? Kamu harus diulang-ulang, Juma. Ya saya justru bertanya. Hakikat iblis itu apa? Hakikat iblis itu apa? Gini, saya jelaskan sama kamu. Ah. Jangan paksakan pikiranmu. Nggak tembus pikiranmu itu ya. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah roh. Roh. Iblis adalah roh. Artinya begini. Hakikatnya artinya sama. begini. Hakikat Tuhanmu sama. Berarti dia bukan benda. Ya, Iya bukan tahu. benda. Dia benda. Dia benda juga. Lihat ya, 2 kali dia mengatakan benda. Dia benda juga itu. Benda juga. Tuhan benda. Yang keluar dari Berarti kubur ini itu Tuhannya. benda. Ini Tuhan. Yang keluar dari kubur itu benda. Yang Ini keluar dari Tuhannya. kubur itu apa? Yang keluar dari kubur makan ikan goreng itu apa? Juma bilang Tuhan Yang itu keluar, benda. iya yang keluar dari Teman-teman ya. kubur itu bukan Dua benda. kali dia ngomong. Enggak, ya, yang Tuhan kutanya, itu benda, yang ya.
Tuhanmu yang keluar dari kubur itu apa? Hari Dia ketiga. mengatakan Tuhan itu Yang benda. makan ikan Berarti goreng itu bukan benda. Sebenarnya Juma itu tidak memahami tentang hakikat Allah yang adalah roh itu. Hakikat, ingat kata-katamu ya. Hakikat Tuhanmu roh. Sekarang saya tanya, hakikat iblis apa? Hakikat Tuhanmu roh. Hakikat Tuhan. Sabar dulu Juma. Sabar dulu, slow down. Saya sangat slow. Saya tanya, hakikat roh iblis apa? Hakikat roh iblis apa? Jangan diulang-ulang ya. Karena kau nggak jawab, kau tidak jawab. Kau tidak jawab. Sudah jelas tadi ya. Kamu tidak jawab. Hakikat roh iblis adalah roh. Hakikat Tuhanmu juga adalah roh. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama. Roh juga, dia makhluk roh. Ya? Nah, hakikatnya, bedanya begini. hakikatnya yang Penjelasannya, dengar dulu penjelasannya Juma ya. Antum diam dulu. saya tidak butuh Antum diam dulu. Saya jelaskan ya. ngepek Tuhan sama aku adalah nggak ngepek. Tuhan Ya. adalah roh. Betul. Iblis adalah Tuhan adalah roh. Iblis juga adalah roh. sama Bedanya, hakikatnya. Hakikatnya, Tuhan adalah pencipta. Perhatikan dulu. hakikat, sabar dulu. hakikatnya. Tuhan adalah pencipta. Saya tidak tahu, saya tidak tanya pekerjaannya, yang saya tanya hakikat. Iblis, Hakikat, dia hakikat. adalah ciptaan. Clear di situ ya. Hakikat, Clear di situ dulu. hakikat, Kita hakikat. tahu bahwa Tuhan adalah roh itu Hakikat sebagai pencipta. iblis. Hakikat iblis apa? Adalah makhluk roh juga. Hakikat. dia ciptaan. Ya, Hakikat teman-teman, ya. iblis apa? Sudah harus kita pahami dulu. Bicara sendiri. Bicara sendiri. Udah Jangan panik. kebiasaan framing. Bicara sendiri. Saya tidak framing. Saya minta kejelasan dan Saya pengakuanmu. luruskan dulu karena Hakikat roh iblis apa? Hakikat roh iblis apa? Hakikat roh iblis apa? Saya jelaskan dulu, sabar dulu. Enggak. Begini. Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh sebagai pencipta. Iblis roh juga, tetapi Sama-sama. sebagai makhluk ciptaan, sebagai Ya, makhluk sama-sama. Sama-sama. Jadi dari dua hal ini kita sudah melihat perbedaan. Oke. Sama-sama roh, tetapi Oke. di sini adalah sebagai pencipta. Oke, Sedangkan baik. Yang satu di sini iblis, makhluk roh juga, tetapi dia sebagai Oke. ciptaan. Oke, pertanyaannya Oke. begini. Lalu Juma bertanya sama saya, ITG, kau sembah roh ya? Iya. Saya nggak sembah roh loh. Lalu apa kau Saya sembah? nggak sembah roh. Lalu apa yang kau sembah? Saya nggak sembah roh. Yang saya sembah itulah Tuhan sebagai pencipta. Kalau saya sembah roh, Lah, tapi Tuhanmu roh. saya bisa sembah roh yang mana dulu? Tapi Tuhanmu roh. Roh yang mana dulu? Oke, baik. Tolong. Tolong. Sabar dulu. Saya belum ngomong. Sabar dulu, Juma. Saya belum ngomong, paniknya minta Narasimu, ampun. Ini kan narasimu. Saya belum ngomong loh. Narasimu itu sangat mudah dipatahkan. Sangat mudah Coba. Boleh nggak saya minta tolong definisi roh itu apa? Jangan lari ke definisi. Kau sudah mulai. Ya, roh adalah Kita kupas logika. roh adalah Jangan ke situ. Kau tidak bisa ajak aku ke situ. Karena kita tahu arahmu mau kemana biar ya. ketahuan kau itu penyembah setan. Sabar dulu. Roh adalah Pikiranmu. roh adalah Asumsimu. Itu roh adalah tuduhanmu. roh adalah Itu tuduhanmu. roh adalah Kalau dia bertanya ITG, kau sembah siapa? roh adalah Saya nggak roh sembah adalah roh. definisinya sabar dulu. dulu. Roh adalah Kalau antum bertanya, Heeh. ITG, kau sembah siapa? Aku nggak Kau sembah roh. Iya, kau menyembah roh. Itu Lah, Tuhanmu bukan roh. Kau paksakan Tuhanmu maumu. bukan roh. Tuhanmu bukan roh. Paksakan maumu kepadaku. Kutanya dulu, Tuhanmu Nggak bukan roh. boleh. Nggak boleh. Tuhanmu Juma. roh atau bukan? Kau jangan Tuhanmu roh paksa atau bukan? untuk kelihatan kau paksa. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Kamu jangan buka koma kalau kamu belum ada paksa saya ilmu. untuk mengikuti maumu. Oke. Sekarang definisi roh secara umum. Roh adalah Jangan roh definisi adalah dulu. roh adalah Pertanyaanmu akan saya jawab. Oke, ITG. saya diam. Saya menunggu. Di sini 4.000 orang memandang. Sudah. Saya menunggu kamu memberikan kepada saya definisi roh Saya itu adalah silakan. memberikan Saya tunggu. jawaban, bukan saya memberi definisi ya. Dan terhadap pertanyaan Juma yang mengatakan ITG kau sembah siapa? Oke. Saya ITG ataupun orang Kristen itu tidak sembah roh. Tidak sembah. Tapi roh. Tapi Tuhannya roh. Salah. Tidak menyembah roh, tapi Tuhannya roh. Kenapa panik? Kenapa mulai ini? Slow down. Kita mau jelaskan ini.
orang Kamu Kristen tidak menyembah roh, tapi Tuhanmu roh itu gimana ceritanya? Sabar dulu. Kamu Juma. tidak menyembah roh, tapi Tuhanmu Sabar roh. dulu, Gimana Juma. itu? Sabar dulu. Makanya dengar penjelasan. Kamu nggak siap mendengar penjelasan kita? Itu terlalu Tuhanmu mudah, roh kan? terlalu gampang. Tuhanmu roh. Sabar dulu. Tapi kau mengatakan kau tidak menyembah roh. Sedang saya jawab. Pertanyaan ini sedang saya jawab. Ayo, definisikan. Roh adalah? Jangan lari kemana-mana. Saya sedang mau jawab pertanyaanmu. Bisa giring aku. Ternyata kupikir tadi orang pinter tadi kupikir. Cuma bertanya kepada ITG. Ternyata sama aja dengan Oten yang lain. Kau sembah siapa ITG? Saya bilang saya nggak sembah roh. Lah, bukannya Tuhanmu roh. Tapi Juma paksa saya supaya mengikuti maunya dia supaya saya sembah roh. Pertanyaannya sederhana. Tuhanmu roh atau bukan? Tuhanmu roh atau bukan? Sederhana dulu. Pertanyaan sederhana. Tuhanmu roh atau bukan? Roh yang mana dulu? Iya, rohmu itu Tuhan itu kan roh katanya. Karena ada gimana nih setan. teman-teman? Dia. Lucu ini, lucu orang ini. Kalau kau sembah roh, ya kalau kau paksa saya sembah roh. Lah Tuhanmu roh gimana? Kamu yang mengatakan Tuhanmu roh. Maka yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adalah roh. Berarti kau nyembah roh. Tuhan adalah roh. Nah, yang kau sembah siapa? Tidak semua roh adalah Tuhan. Iya, tapi kamu menyembah roh kan? Jawab dulu. Yang saya sembah itu Tuhan. Mengapa kau paksa saya kepada jawabanmu? Kan kau mengaku Tuhanmu itu roh. Kenapa antum paksa saya mengikuti mau? Tapi kan kau mengaku kalau kamu menyembah roh dan Tuhanmu itu roh. Saya nggak nyembah roh. Tuhanmu roh atau bukan? Tuhan memang roh, tapi saya tidak sembah roh. Lalu apa kau sembah? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Yang langit dan bumi. Roh atau bukan? Ngomong roh, kalau roh atau bukan? Roh atau bukan? Ngomong roh. Roh atau bukan? Dengar dulu Juma ya. Jangan kebiasaan ya. Jangan kebiasaan Juma ya. Jangan kebiasaan. Mas, Jangan kebiasaan dulu. Kalau ngomong roh, ada roh setan loh. gila. Masuk komal Oten kita. Ada roh yang lain juga. Maka yang kita sembah itu bukan roh, tetapi yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adalah roh itu. Kalau Tuhan betul, Tuhan adalah roh itu betul, tetapi tidak semua roh adalah Tuhan. Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh. Tetapi tidak semua roh adalah Tuhan. Karena apa? Ada roh setan. Ada roh manusia. Memangnya roh setan itu adalah Tuhan juga? Kan ngaco itu. Ya udah, kamu definisikan roh adalah. Itu logika yang ngaco. Oke, roh adalah kesesatan berpikir antum. Roh adalah Itu kesesatan berpikir antum. roh adalah. Sabar dulu, bukan masalah definisi ini. Pokoknya saya tunggu. Tidak, saya sedang mau meluruskan. Iya, saya akan menunggu Saya terus sedang di sini. mau meluruskan Saya menunggu narasi apa yang itu roh. menyesatkan itu. Roh adalah. Karena tidak semua roh adalah Tuhan. Roh adalah. Karena roh tidak semua roh adalah Tuhan. Roh adalah. Saya minta definisi. Roh adalah. Kita sedang tidak mendefinisikan roh adalah. Saya minta. Saya minta. Enggak, bukan itu poinnya. Loh. Saudara-saudara Kristen, tengoklah ini ya. Tengoklah kan. Penampilannya begini. Bicara antum-antum. Supaya kita menyembah roh. Itu jebakan teman-teman. Ya, jadi kita menjawab. Jadi Tuhanmu itu apa? Ketika kita menjawab kita menyembah roh, maka dia akan giring kita kepada setan itu. Iblis juga roh kan? Kita tahu itu. Tetapi yang kita sembah itu adalah Tuhan. Tuhan memang roh, iblis juga roh. Tapi tidak semua roh adalah Tuhan. Itu harus clear dulu. Itu harus hakikatnya dulu, teman-teman ya. Hakikatnya sama nggak? Tidak semua roh adalah Tuhan. Hakikatnya sama nggak? Tidak semua roh adalah Tuhan. Hakikatnya sama nggak? Kita bedanya di situ teman-teman ya. Kalau hakikatnya sama nggak? Kalau Juma saya nggak tahu dia punya pemikiran bahwa hakikatnya sama nggak? Roh iblis itu sama. Hakikatnya sama nggak? Kok bisa ya roh Tuhan dan roh iblis sama? Dan saya nggak masuk di akal gitu loh. Nggak masuk akal? Nah, sudah jelas-jelas beda. Tuhan pencipta. Supaya kamu bisa membedakan itu, definisikan dulu. Roh adalah. Nggak perlu didefinisikan roh itu. Lah, kenapa? Bukan itu poinnya. Lah, supaya kamu tahu Tuhanmu itu setan. Poinnya adalah siapa yang disembah toh, itu kan poinnya. Iya, kau kan menyembah roh. Loh, itu katamu.
Lalu Tuhanmu roh atau bukan? Ini nggak sembah roh dari tadi. Saya Jadi yang kau sembah itu apa? Yang kau sembah apa? Saya sembah itu Tuhan yang adalah roh. Ya berarti roh. Oh salah, bukan. Saya nggak sembah roh. Saya tidak makan pisang, Karena tapi kalau yang saya makan sembah itu roh, adalah karena yang saya kalau makan itu sembah adalah roh, Juma. saya tidak makan saya pisang, sembah roh, tapi yang saya makan itu adalah Juma. pisang kalau goreng. saya begini sebentar dulu Juma. Kalau saya sembah roh, maka roh setan juga roh. Itu jadi masalah. Ya memang masalah, memang agamamu masalah. Makanya kita Makanya tidak sembah roh. agamamu menyembah roh. Siapa suruh nyembah roh? Itu katamu. Gimana ini? Itu katamu. Katanya kau menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Tuhanmu roh atau bukan? Tuhan adalah roh. Nah, berarti Tuhanmu roh. Tapi tidak semua roh adalah Tuhan. Iya saya tahu, tapi Tuhanmu roh kan? Tapi Tuhanmu roh kan? Tapi Tuhanmu roh kan? Narasimu itu gagal. Loh, kalau begitu, Gagal roh dong. definisinya apa? Roh adalah Kamu memaksa bahwa supaya kita sembah roh, itu kamu pemaksaan. lah. Karena Jadi kau sembah apa ini? Karena apa? Tidak semua roh itu adalah Tuhan. Ya, roh itu apa? Roh apa? Karena Roh roh setan, adalah kamu percaya nggak ada roh setan? roh adalah Kamu percaya nggak ada roh setan? yang kau sembah itu. Hei, jawab dulu. Iya, yang kau sembah itu. Ada roh Percaya. Saya percaya yang kau sembah itu, yang kau sembah itu. Kau percaya dulu, kau jujur dulu. Saya percaya. Berapa kali saya harus katakan saya percaya? Itulah yang kau sembah, itulah yang kau sembah. Itu katamu. Lah kau penyembah roh, kau penyembah roh. Itu katamu, aku penyembah Itu kau Tuhan. penyembah roh. Aku penyembah Tuhan, bukan penyembah roh. Bisa nggak kau tunjukkan dalilnya di mana di dalam kitabnya Yahudi Tuhan Elohim itu roh? Immanuel dan para Kristen itu tidak sembah roh. Ya, berarti tidak menyembah Tuhanmu. Berarti dia tidak menyembah Tuhanmu. Ngaco kamu. Berarti dia tidak menyembah Tuhanmu. Karena tidak semua roh Tuhan. Ada Nah, roh setan. katanya tidak menyembah roh. Ada roh setan. Teman-teman, kayaknya saya salah masuk komal. Kayaknya orang gila ini. Kupikir tadi berilmu loh. Kita sembah itu adalah Penampilannya meyakinkan, tapi jangan-jangan orang gila ini teman-teman. bukan salah kalau kita menyembah roh, karena selain roh Tuhan ada roh setan. Lalu Tuhanmu apa? Maka orang Kristen nggak sembah roh. Lah, katanya Tuhanmu roh. Itu adalah Tuhan. Katanya Tuhanmu roh. Kita adalah memang hakikat Tuhan adalah roh. Tuhan Kalau adalah hakikat roh. iblis apa? Hakikat Tuhan iblis apa? adalah roh, artinya apa? Dia tidak bersifat seperti benda. Kalau hakikat Tuhan benda. Ya, yang keluar dari kubur itu bukan benda. Yang keluar dari kubur itu bukan benda. Tuhan punya konsep, Juma punya konsep Tuhan benda. Kalau Tuhan benda berarti Tuhan itu benda mati. Paling Benda. jago dia, paling Ini jago. Benda tidak punya pikiran, Juma. Gak apa-apa. Tonton aja teman-teman. Kita sedang menonton akrobat. Ada orang gila karena Tuhannya roh. Yang itu apa? Definisi roh apa? Definisi roh. Bukan definisi, kita nggak bicara. Nggak mau definisi dia. roh. Roh adalah Roh. roh adalah Itu kan maumu. Kamu Ya. nggak bisa paksa kita. ini ilmu. Roh itu adalah apa? Itu pemaksaan namanya. roh adalah Kamu memaksa supaya kita sembah roh. Loh, kita nggak mau kok. lah. Jadi yang kau sembah siapa? Yang kita sembah Tuhan. Tuhan yang mana? Langit Tuhan dan yang bumi. apa? Tuhan yang apa? Tuhan yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Itu kalau lebih lanjut lagi. Tuhan yang dikenal di dalam. Yang nujul menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Berarti menjadi benda. Berarti jadi benda. Manusia bukan benda. Benda hidup. Juma tidak bisa bedakan benda dengan makhluk rupanya. Nah, kalau makhluk dengan roh beda enggak? Kutanya dulu. Teman-teman. Kalau makhluk dengan roh, dengar. Teman-teman. Kalau roh dengan makhluk beda enggak? Ternyata Juma nggak bisa bedakan mana benda mana makhluk. Oh, ya. Kalau ini benda teman-temannya, ini benda. Iya. Kalau yang disebut makhluk itu ya seperti kita, ITG makhluk. Kalau Yesus makhluk atau bukan? Juma makhluk begitu. Kalau Yesus makhluk atau bukan? Jangan lari ke situ dulu. Kalau Yesus makhluk. Saya sedang mengoreksi, kau harus bertanggung jawab. Kalau roh makhluk atau bukan? Bertanggung jawab, kau mengatakan Tuhan itu benda. Tuhanmu. Tuhanmu. Yang ngomong Tuhan itu benda kau. Iya, Tuhanmu itu benda.
Yesus itu benda. Lihat, lihat. Orang-orang yang playing victim ini begini modelnya. EGP, Dia sudah nggak ada bahan lagi EGP, buat fighting. EGP. lihat, Segala lihat. sesuatu di luar Tuhan itu Kelakuan. benda namanya. Kelakuan ini. Sekarang makhluk itu, kalau makhluk itu, Sampai Tuhan dijadikan benda. kalau roh itu makhluk nggak? Kalau roh itu makhluk nggak? Saya ragu ya. Kalau Juma mengatakan Tuhan itu benda, Sekarang kalau roh itu makhluk dia nggak? bisa mentuhankan apa saja. Kalau roh itu makhluk nggak? Benda dia bisa tuhankan karena Kalau roh itu makhluk Tuhan itu nggak? benda. Kalau roh itu makhluk nggak? Tuhan itu benda ya menurut kamu ya? Kalau roh itu makhluk nggak? Apakah Tuhan itu benda menurutmu Juma? Tuhanmu. Tidak mengaku. Lah Yesus itu benda, Yesus itu benda. EGP, kau mengatakan itu kan benda. Apa bedanya? Bagiku Yesus itu benda. Apa bedanya makhluk dengan benda? EGP, saya minta definisi roh aja kamu nggak mau jawab. Roh adalah benda itu. roh adalah kategori roh benda itu adalah apa? roh adalah Oke, roh adalah kita belajar dulu, belajar studi kata. roh adalah Apa yang dimaksud dengan benda? apa yang dimaksud dengan roh? Kenapa roh kamu nggak berani? Juma membawa narasi Tuhan. Kenapa adalah kamu nggak benda. berani Apa itu mendefinisikan roh? Apa Roh itu adalah, roh Kita lihat. adalah, roh adalah. Teman-teman dari tadi dia nggak berani kan ya? benda? Ya, Tidak berani menyebut roh itu benda, apa? benda adalah segala sesuatu di alam yang memiliki massa dan menempati ruang. Kena, Benda memiliki kena, wujud. Dengar dulu, kena, dengar dulu. kena Dengar dulu. deh, Lanjut, kena, lanjut, kena, lanjut. kena, Lanjut dulu. Benda memiliki wujud. kena. Yesus punya wujud. Yesus Padat. menempati ruang dan waktu. Kena Padat. deh, kena deh. Air dan gas ya. Pernyataan Juma tadi mengatakan bahwa Tuhan itu benda. Yesus menempati ruang dan waktu. Oke, Yesus kita menempati tunjukkan ruang dan saja. waktu. Kita tunjukkan saja sama Juma ya. Gak apa-apa. Kita lihat dulu Kasihan, 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 kasihan. dulu ya. Ini, oke. Ya. Saya yang baca. Benda adalah segala sesuatu Benda, di ini, alam. ini, Nah, ini. kenapa yang itu? Yang di atas dong. Yang di atas dong. Benda memiliki wujud, padat, cair, gas. Yesus dong. Yesus dong. Yesus dong. Yesus. Tuh, Yesus. Yesus padat. Yesus juga cair. Lihat kelakuan. Ini lihat kelakuan dia ini ya. Dia yang bawa narasi Tuhan itu benda, ya. Dia yang bawa narasi Tuhan itu benda, tetapi ketika kita coba buka data bahwa benda itu padat, cair, gas. Yesusmu yang benda. Pertanyaannya begini teman-teman, apakah Yesus Juma benda. apakah Yesus sedang benda mengatakan Tuhan padat. itu adalah benda padat, Yesus benda cair, benda. atau benda gas? Nah, ini berbahaya. Yesus benda cair. Berbahaya. Nah, dia lalu lari ke Yesus. Yesus benda gas. lari ke Memenuhi. Lihat, Dia lihat. berada di alam. Lihat kelakuannya. Benda itu yang mengikat Juma, janganlah kau ruang dan waktu. begitu. Jadi Tuhanmu itu benda deh. Aduh, malu saya lihat kau Juma, janganlah begitu, ah. Kamu kan room besar, masa kamu Tuhan Bapa. Nah, lihat, lari kemana-mana sudah dia. Lari Tuhan kemana-mana Bapa sudah. roh sama seperti setan. Yesus benda sama seperti kompor gas. Udah. Aku cuma bilang begini. Apa? Room kecil. Enggak urus. Pokoknya siapapun Kristen yang buka komal untuk menipu, saya akan menjadi hantu untuk membayang-bayangi kamu. Untuk menakut-nakuti kamu agar kamu jangan menipu orang banyak. Kau yang menipu, Ayo. bukan saya. Kau menipu. Kau mengatakan Tuhanmu itu bukan roh, tapi kau menyembah roh. Kau mengatakan kau tidak menyembah roh, tapi Tuhanmu roh. Biarkan dia ini. Ini makin melunjak ya. Makin melunjak ya. Masuk room kecil, dia perbuat begini, dia makin jadi ini. Lihat nih. Kelakuan dia nih. Harusnya dia memberikan edukasi. Mute nih. Lihat. Panik nih. Juma. Roh adalah
Saya rasa kita nggak bisa diskusi lagi Juma ya, karena kelakuan antum begitu. Roh adalah, Mungkin di next ya kita diskusi roh lagi. adalah, Antum roh nggak bisa adalah. diskusi. Kau keluar dari, kamu masuk sembunyi kemanapun. Antum memaksa kemauan antum. Sedangkan kita tidak beriman begitu. Antum memaksa kita menyembah roh. Roh Kita nggak adalah, menyembah roh. Kita nggak roh nyembah adalah, Kita roh menyembah adalah, Tuhan. roh adalah, Ya, Juma ya. roh adalah, roh adalah, roh adalah, Saran saya, antum roh rubah adalah, cara Anda ini. roh adalah, Cara antum ini harus dirubah. Malulah. roh adalah, roh adalah, Malu. roh adalah, roh adalah, Kamu sudah besar room itu ya. roh adalah, roh adalah, Malu lah, nggak usah gitu. roh adalah berjenggot, Oke, pakai bisa kopiah ya. antum gitu, pakai kopiah, pakai jenggot antum gitu. Antum nggak siap ya? Lain kali aja kita. Oke? Antum gak siap, saya bertanya, roh adalah, Bukan itu pembahasannya. roh adalah kan kau menyembah roh, kau menyembah setan kan? Itu pertama, lihat ya. Nah, kan tadi kau akui kan, Lihat. Tuhanmu roh, iblis. Lihat kelakuannya inilah. Jangan nangis Nggak bisa Juma. Kau nggak bisa. Ya. dong, jangan nangis Tidak dong, bisa memaksakan jangan nangis kau. dong. Ya, nggak bisa. Kita nggak sembah roh. Ya. Yang bilang kita sembah setan itu kan Juma yang punya pandangan begitu. Tadi kau sudah akui loh, Kamu harus mengakui itu pandanganmu, bukan pandangan kita, bukan iman kita. Kalau kamu tadi kau sudah mengakui pandanganmu, sama-sama roh setan. kalau itu pandanganmu, kita monggo kita hargai. Tapi ketika kamu paksakan Tuhanmu bahwa roh, setan roh, sama-sama. itu nggak bisa. Ya sudahlah Juma ya, kayaknya bermasalah kamu ya. Kamu bermasalah kayaknya. Menyembah setan, dadah. Sorry Juma ya. Jadi teman-teman, saya pikir tadi kan Juma itu bisa masuk ke sini diskusi dengan baik dengan ini, tapi nyatanya dia paksakan narasi dia. Nah itu yang saya kurang tertarik begitu ya. Dia paksakan narasi dia bahwa orang Kristen itu menyembah roh. Kita nggak sembah roh. Allah itu roh. Itu betul. Alkitab ngomong begitu. Tuhan itu roh. Setan bagaimana? Setan makhluk roh. Lalu orang Kristen sembah siapa? Orang Kristen tidak sembah roh. Yang orang Kristen sembah itu adalah Tuhan yang sebagai pencipta, yang hakikatnya itu adalah roh. Jadi yang kita sembah itu bukan rohnya, tapi pribadi Allah itu, yang adalah roh itu. Kalau kita sembah roh, maka ada roh setan juga. Gitu loh. Nah, Juma ini kan berusaha supaya memelintir. Ya kita sudah tahu. Ya, jadi itu nggak bisa. Kemudian dia minta supaya dia kan mulai lari ke situ, apa definisi roh dan lain sebagainya. Dia berusaha untuk mengaburkan bahwa dia paksakan bahwa kita itu sembah roh. Kita nggak pernah sembah roh. Kita sembah itu adalah Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, itu yang kita sembah. Kita nggak sembah roh. Karena ada juga roh. Ada banyak roh. Nggak semua roh itu Tuhan. Gitu loh. Nah narasi dia supaya kita itu sembah roh. Lu nggak bisa dong. Masa dia suruh kita sembah roh? Dari mana ceritanya? Dari mana jalannya dia suruh kita sembah roh? Nah makanya kayaknya nggak bisa begitu. Halo, Shalom. Ya malam bro. Iya, Pak ITG, dari tadi saya sudah request. Sorry. Zuma itu gini, Pak. Debat sama Islam itu memang harus tahu Islamologi. Di dalam pemahaman Islam, Al-Quran itu dikatakan bukan ciptaan, Pak. Bapak pernah belajar nggak? Al-Quran itu bukan ciptaan. Saya nggak belajar mendalami karena kita kan. Ya, saya tunjukkan dalam buku ya, Pak ya. Jadi di Islam itu ada masalah tentang ilmu kalam, Pak, sebetulnya. Nah ini kalau Bapak memahami hal ini, Zuma tadi itu udah kepelicuk. Kalau Bapak tanya apakah kalam Allah makhluk, atau tanya gini aja, Allah itu kan alif lam lam ha.
bahasa itu ciptaan atau tidak? Kalau dia mengatakan bahasa itu ciptaan, berarti sebelum alif lam lam ha itu ada, berarti dia itu tidak ada. Sebelum bahasa diciptakan, maka Allah itu tidak ada. Gitu. Nah, kalau di sini kan bicara tentang roh ini, maksud Bapak itu arahnya ke hakikat. Jadi hakikat itu bicara tentang keberadaan yang membedakan antara ontologinya Allah dengan ciptaan atau ekonomi ciptaan itu apa yang membedakan itu bicara tentang keberadaan. Nah, kalau Zuma ditanya, apakah kamu menyembah zat? Apakah kamu menyembah namanya Allah, pribadinya Allah, atau kalamnya Allah? Kalau dikatakan kalamnya Allah itu bukan makhluk, itu kekal. Apakah ada yang kekal selain daripada Allah? Karena Al-Quran itu dikatakan bukan makhluk. Nah, Al-Quran itu punya namanya kalam nafsi. Nah, kalam nafsi itu disembah nggak sama umat Islam? Kalau mereka mengatakan kalam nafsi itu disembah, maka mereka penyembah Al-Quran. Gitu. Begini, Nah, kalau bro. dikatakan kalam nafsi itu kekal, apakah kalam nafsi itu adalah Allah? Bro, Nah, ini permasalahan di dalam iman Islam sebetulnya. ya, begini. Saya tidak ada urusannya dengan bagaimana pemahaman tentang teman-teman di sana. Cuma tadi yang dia paksakan itu adalah bahwa orang Kristen itu menyembah roh. Itu kan yang dia paksakan di situ, menyembah roh. Nah, kita bilang kita nggak sembah roh. Kita nggak sembah roh, tapi yang kita sembah itu Tuhan yang adalah roh itu. Karena kalau sembah roh, setan juga makhluk roh. Gitu. Jadi yang kita sembah bukan roh, tapi adalah pribadi Allah itu yang adalah roh itu. Nah, tapi kan dia pelintir, dia mulai paksakan itu semua. Dan semua narasi-narasi itu narasi dia, dan kemudian dia balikkan Ya. bahwa itu narasi kita, itu yang berbahaya. Ya, jadi kalau memang ada Zuma dan umatnya, ayo debat ilmu kalam. Kalian paham nggak tentang ilmu kalam? Jadi ini saya tunjukkan ya Pak dalam buku Kristen aja dulu yang tentang roh itu tadi. Apa yang dimaksud Allah itu roh? Bedakan loh ya, dengan makhluk roh itu berbeda. Nah, Islam Bukan, kafir. mau kafir. Kafir. Gayanya pakai peci. Bukan, ini rumah baru dia. Lalu di dekat Jakarta itu, di dekat Taman Roh. Pakai baju apa? Bangun mana gimana? Kalimat intelektualnya adalah financialization. Memang masih jauh ya. Ayo teman-teman digaspol dulu. Gurunda. Keren Gurunda the best. Gurunda the best, terbaik Gurunda, masya Allah. Harus digituin tuh si sok-sokan ke Islam-Islaman tuh sok harus dibubukin. Kepental itu sinyalnya. Emang the best Gurunda ini, emang panglima kita guys. Emang panglima kita ini juara. Udah Nah, nggak ada lawan. naik. Antum menyembah roh? Apakah antum menyembah roh? Roh adalah Antum majnun. roh adalah Roh adalah asap rokok di belakang. Masya Allah, ada Bang Arif, Masya Allah, I love you full. jam berapa Sahabat-sahabat Bang? Besok, sekalian. Bang? Siapa Gurunda ini? Oh, nanti tiketnya saya share, Bang. Siap. Wih. Orang Siak, orang Siak. Kok bisa? Kapan ke Riau? Kang. Barusan ini baru nyampe Siak, baru nyampe Riau saya. Oh, naik apa? Odong-odong. Naik bajai istimewa. Naik bajai. Duduk. Allahu Akbar. Ya, Masya ya. Allah. On cam. Loh, kok Bang Handi turun? Kok ada di situ, woi? Tanggung jawab, woi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut orang tua gede undang-undang ini lewat rumah saya doang ini lagi sugi. Antum di mana antum? Antum. Lagi di mana, Bang? Antum. Aku di Narogong. Ini makanya Oh, naik lihat Aki Sugi di Cikarang. Kalau tahu mah aku oh siap, Masya Allah. deket. Iya. Tapi insya Allah lah. Allahu ketemu Akbar. kita lah. Insya Allah, amin. Antum datang juga kan?
Gaya-gayaan pakai kopiah. Antum. Definisi roh apa? Nggak tahu. Jangan ke situ, nggak mau ke situ kata dia. Dia tidak menyembah roh, tapi Tuhannya adalah roh kan? Gimana ceritanya? Bisa nggak jelaskan kepada saya? Woi, yang jago ilmu logika, coba. Tuhannya Pisang roh. goreng, pisang Ah. goreng. Saya nggak makan pisang nggak makan pisang, tapi makan bolen. Tidak menyembah roh, tapi Tuhannya roh, gimana itu? Saya tidak makan nasi, tapi setiap hari makan nasi. Gimana ceritanya? Makan lontong. Allahu Akbar. Dongoknya permanen, PD-nya minta ampun. Gimana itu teman-teman? Siapa yang tanggung jawab itu? Anaknya siapa tadi itu? Bang Zuma, masuk. Saya ini kan room kecil, harusnya edukasi. Edukasi, tapi itulah ya. Sahabat-sahabat sekalian, hati-hati. Dia mengatakan antum itu cara dia. Berarti selama ini dia selalu mengucapkan kata itu. Artinya ada apa dengan orang tadi? Jangan-jangan dia itu misionaris. Misionaris tampilannya iya, cara bicaranya antum itu iya. Kalau ada seorang oten yang selalu menggunakan kata antum itu tanda-tanda misionaris itu. Artinya dia memiliki kajian-kajian yang intens, kemudian serius membahas tentang Islam dengan tampilan Islam, dan di mana pendengarnya itu adalah Islam. Itu bahaya itu teman-teman, bahaya. Untung saja tadi saya dapatkan beliau. Saya lagi scroll lihat, ini siapa ini? Siapa ini di atas membahas tentang roh? Wah, hebat kali ilmunya. Nah, admin saya nulis di bawah tuh, boleh nggak Bang Suma bertamu di sini? Jawabnya iya boleh. Ajaklah ke sini. Datanglah aku di sana. Bahas pelan-pelan tentang Tuhannya dia. Ternyata dia adalah memiliki keilmuan silat lidah yang sangat-sangat super. Tuhannya roh, tapi dia nggak menyembah roh. Alamak, bisa jelaskan gak itu? Ada nggak yang bisa jelaskan kepada saya ini? Bingung saya. Allahu Akbar. Lagi dimarahin kiamat, Bang Zuma dia. Oh ya? Saya kan buka 2 room nih. Dia lagi dimarahin kiamat. Harusnya kamu belajar Islamologi dulu, baru debat sama Zuma. Oh, belajar Islamologi, maksudnya belajar terjemahan gitu. Parah dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Penting aku puas menertawakan penampilan seorang karisteng bertopengkan Islam. Ditonton banyak manusia, mampus si mangku datang. Ancam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum min aina antum? Aku juga jadi bingung, Dek Juma. Ya. Aku juga jadi bingung. Loh, kok tadinya bilang roh, Tuhannya roh, tiba-tiba balik tidak menyembah roh. Ini apa ini? Masolang generasi. Makanya langsung aku bilang begini. Sebenarnya nabimu itu aku langsung bilang nabimu yang betul itu Martin Luther. Allahu Akbar. Aku pusing juga melihat dia bicaranya antum lagi, dia lagi asu. Banyuma dia tuh Tuhannya roh. Banyuma nanya, berarti kamu menyembah roh? Enggak. Tidak. Jadi lain Tuhannya, lain yang disembah. Tuhannya roh, terus dia menyembah babi. Gitu. Kalau kita kan jelas, kita nggak mungkin mengatakan Tuhan saya adalah Allah, tapi saya tidak menyembah Allah. Malu dia malu dia mengatakan dia menyembah roh. Tuhannya roh, tapi dia menyembah babi. Gitu. Gitu ya. Yoi. Aduh, malu dia mengakui kalau dia nyembah roh, karena iblis itu roh. Malu dia. Dia ingkari Tuhannya sendiri. Ya Allah ya Karim. Ya, resiko lah kalau Tuhan itu roh. Itu Saya minta resikonya. dalil, saya minta definisi, tidak mau dikasih. Tidak mau, tapi giliran definisi benda dicarinya, malah ditampilkannya pede pula tuh. Kena Yesusnya. Ya,
Saya kasihan itu pakai topi kayak saya ingat di kampung Pak Doja pulang ambil beras. Mirip Saifuddin. Mirip kuliah Saifuddin Ibrahim tadi waktu muda. Astagfirullah. Pakai Aduh. topi lah, pakai Pak Boko sandal Manuk. kayak gitu. Paluk Kak Jangang. Sangat memalukan. Malu dong. Malu pasti malu. Halo. 4.000 mata memandang. Wish. YouTube Bang, Tuhanku. di tadi Ya, di gimana? YouTube nggak Bang? Live tadi. Oh ada, nanti kita share banyak-banyak biar dia kita mau. Aduh parah. Dia menyembah roh katanya. Dia menyembah Tuhannya adalah roh tapi tidak menyembah roh. Berarti dia tidak menyembah Tuhannya. Lucu. Halo loh Bang Juma. Katanya di sana ada yang menantang Bang Juma. Bang Juma di-kick, baru dia naik menantang, kan goblok. Kalau memang mau menantang Bang Juma, ini Bang Juma live di sini. Suruh Datang dong. sini. Gitu dong. Bagaimana caranya lu menantang Bang Juma? Udah tahu Bang Juma udah di-kick. Ini kan akalnya memang ini akal babi semua ini. Coba logikanya di mana? Bang Juma sudah nggak ada, baru dia mau menantang. Giliran ada Bang Juma, mingkem kaku. Nah, kita kira begitu. Allahu Akbar. Itu tak ya yang perlu kita ketahui bahwa mereka menggunakan atribut-atribut keislam-islaman seperti itu. Bahkan cara ustadz bicara pun diikut-ikuti. Antum-antum itulah mereka ya teman-teman. Makanya anak-anak kita memang harus kita waspada. Kita harus jaga anak-anak ini. Hati-hati. Mereka diutus cerdik seperti ular. Sedangkan ular itu identik dengan iblis di dalam Bible. Apakah itu bukan berarti mereka disuruh cerdik seperti setan? Hanya mereka lah yang tahu. Kita hanya bertanya. Lucu. Allahu Akbar. Lucu banget deh. Tidak dibiarkan saya ngomong. Tidak ada kesempatan saya dikasih 1 jam. Dipotong terus sama dia. Nampak kali ketakutannya. Takut Di mute. di mute terus. Betul. Kayaknya yang cewek itu host ya. Kalau lihat profilnya Islam Bang. Oh, Tetap segala macam. biasalah kalau kelompok misionaris bang. Modelnya gitu. Dinda Dito, assalamualaikum dek. Ustaz Dito, assalamualaikum. Ustaz Dio, assalamualaikum. Ustaz Dio, Waalaikumsalam kandaku. sehat? Alhamdulillah sehat kanda. Alhamdulillah. Tadi nyimak tadi di ITG tadi orang gila itu kanda, tak bisa diskusi orang. Oh, nggak nyembah roh? Dia nyembah roh, tapi Tuhannya bukan roh. Tuhannya roh, tapi dia nggak menyembah roh. Lucunya. Dulu saya pernah juga itu dulu awal-awal dia buka room. Oh Langsung gitu. Iya saya dikit nggak bisa diskusi dia. Oh. Dulu dia nggak pakai kopi ya, masih biasa aja. Antum juga? Enggak, belum, dia belum antum. Saya anak gitu. Ini siapa ini? Apa ini namanya ini? Islam apa itu? Itu kafir dulu ndak. Namanya juga Islam pagan katanya itu kafir. Tolong buktikan bahwa Allah SWT itu bukan seorang germo 72 lonte-lonte. Coba. Dan Babi Muhammad itu serada Buset. Masa sampai segitunya bang ngomong? Allah. Gak bisa sedikit memperlihatkan? Ya pura-pura kasih aja lah. Jangan kayak gitu kali. Buktinya kalian tuh ibadah nggak pakai tempat kayak kamu. Emang kau pernah lihat pantatnya orang lagi ibadah? Kalian ibadah tuh pakai Kamu tempat suka- nggak? Yang tawaf ya. Kalian jauh-jauh ke Mekah. Kenapa kamu Cium-cium kenapa batu kesini? hitam, Kamu kok kayak nggak benci pakai kali sama tempat. Islam? Kenapa bang? Kenapa kau Allah benci mutu kali sama karena- Islam? Karena Allah mutu germo 72 lonte-lonte. Dan Babi Muhammad itu si Raja Sek. Masa sampai nyebut nama Nabi kami sebagai sebutan kayak gitu Memang bang? Babi Muhammad. Emang Babi Muhammad itu si Raja Sek. Dan itu nggak pernah ada. Allah gitu. Anda mengatakan tidak ada, tapi Anda menuduh, gimana itu?
Gimana itu? Ini kami maklum karena Anda itu berasal dari sperma babi. Mamanya Anda itu kan digauli babi lahir Anda. Jadi tapi setidaknya kamu itu kan sudah bergaul dengan kami umat Islam. Masa nggak bisa merubah tabiat? Buktikan dulu Allahmu itu bukan germo. Lah coba kau buktikan bagaimana ceritanya germo itu maksudnya gimana? Bukankah di dalam kitab Bilangan 31:18 ambillah semua wanita perawan untukmu? Itu apa namanya? Perintah mencabuli ketika menantu anak-anak gadis itu diperintahkan melacur di Bible itu apa namanya, Bang? Woi. Perintah melacur di Bible itu apa itu maksudnya? Bodoh-bodoh jangan dimut. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu mereka apabila mereka bersundal. Begitu juga anak-anak menantumu kalau mereka bersundal. Aku tidak hukum mereka. Ternyata umat Islam menyembah germo 72 lonte-lonte. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Oke. Yang menyediakan wanita penghibur itu siapa? Di mana kok Anda mengatakan wanita penghibur? Dalilnya di mana? Allahmu tuh menyediakan 72 bidadari. Itu sama. Bidadari itu apa artinya? Itu di pantai. Di mana dalilnya? Dalilnya. Di mana dalilnya? Dalil. Nah, sementara kamu masuk kalian kan di surga dapat 72 lonte-lonte. Oke. Lo kok jadi lonte, Bang? Kenapa mulut Anda kasar kali? Kenapa? Apa bedanya bidadari sama lonte? Loh, kok jadi kayak gitu kasar kali mulutnya? Ini kayaknya nggak bisa diskusi dia, Bro. Tak sabar. Biar orang Kristen tahu, biar aparat tahu. Abang Islam itu ada buktinya nggak ngomong kayak gitu? Ada. Ya, coba. Coba tunjukkan dalilnya. Coba tunjukkan buktinya mana? Jangan asal ngomong nanti fitnah abang loh. Nah, karena itulah kebodohan kalian. Cuma mau ngejar selangkangan. Kalian tuh gini-gini. Padahal kalian tuh penyembah yang bang, ada. ngomong itu pakai data bang. Kalian di surga mau dapat apa? 72 lonte-lonte kan? Kok lah jadi lonte? Monyet gitu ya. Di mana dalilnya ada lonte? Kalau satu orang abang, ngomong itu pakai bukti, pakai data, jangan asal ngomong aja mulut itu. Kalau di dalam Matius 21 nomor 31, pelacur lebih dulu masuk surga, Bang. Itu baru betul. Dengarkan saya. Pesundal lebih dulu masuk surga, itu betul. Matius 21 nomor 31 itu dalil. Ya, sekarang kau kasih saya bukti dalil. Kasih dalilnya dulu. Mana dalilnya? Allah itu bukanlah seorang germo 72 lonte. Nah, mana dalilnya? Masa kau katakan Allah itu seorang? Emang Yesus? Yesus itu seorang. Kalau Allah itu bukan seorang. Karena dia menyediakan lonte-lonte untuk kalian nanti di surga. Di mana dalilnya menyediakan lonte? Kalian di surga dapat apa? Abang harus ngomong terus. Dalilnya mana? Dalil. Dapat apa? Dalilnya mana, Bang? Bang? Dapat apa? Dalilnya dapat mana? Wanita penghibur kan? Sekarang kalau kamu masuk surga, betul nggak kau jadi mempelai wanita? Kau masuk surga kau jadi mempelai wanita, betul nggak? Siapa yang bilang mempelai wanita? Itu mempelai itu bersatu, bodoh. Lah, dikatakan mempelai wanita kok bilang bersatu, dikatakan bidadari kok bilang pelacur. Nah, itulah karena kebodohan kamu. Lah, yang bodoh sini siapa? Aku tanya dulu kau masuk surga jadi mempelai wanita kau? Tujuan kalian itu enggak, aku tanya, tujuanmu masuk surga menjadi mempelai wanita kan? Betul nggak? Dapat 72 betul nggak? bidadari. Betul tidak? EGP kami dapat bidadari, alhamdulillah. Lah, kamu masuk ke surgamu kau menjadi mempelai wanita, betul? Itu lonte itu yang dapat. Lah, kamu sendiri ngapain jadi mempelai itu lonte wanita? Itu. Makanya umat-umat Islam kalau itu, dia lonte dia perempuan, silakan, memang itu jurusannya dia. Kalau dia melonte dia perempuan itu wajar. Kalau kamu laki-laki jadi mempelai wanita, mau jadi apa kau? Kau sadar nggak nanti kau di surga itu kau jadi mempelai wanita? Apamu yang ditusbol di sana? Apamu? Mana ada mempelai wanita, bodoh. Karena Wahyu 22 itu di kitabmu. Kau menjadi mempelai wanita di sana. Wahyu 19, Wahyu 7, kau menjadi mempelai wanita. Kamu laki-laki masuk di surgamu, kau jadi mempelai wanita, itu kau jadi apa di sana? Hei, penghujat, selamat malam, aku jadi wanita sekarang, gitu. Dulu aku menghujat bidadari. Jadi bernonat dia tuh, Bang. Sekarang aku jadi waria di surga. Kau jantan di sini, tapi masuk surga kau jadi
mempelai wanita. Kau sudah praktekkan itu, mempelai wanita sudah. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Saya boleh kirim video mempelai wanita di surga, boleh nggak? Ya. Siapa yang bisa? Saya bisa, Bang Juma. Oh, saya nggak tahu nomornya, Dek. Saya kirimkan orang-orang di gereja latihan untuk menjadi mempelai wanita. Boleh? Nggak usah putar musik. Kang bisa Saya kan? aja Guru Nda, ke saya aja. Oke. Anda lihat ya. Oke, kita nonton ya. Tunggu, jangan kau kemana-mana. Aku kirimkan kau video gereja, tapi kau lihat orang latihan nih, latihan. Orang lagi latihan. Itu Kang, diputar Kang. Sebentar. Akang. Putar ya Bang. Kang Satria mana? Kang, putar dulu Kang. Latihan ini mempelai wanita, laki-laki yang sedang latihan untuk mempelai wanita di surga. Akang Satria dengar nggak? Mempelai wanita. Dengar Guru Nda, iya. Saya putarkan ini. Oke, siap. Kita lihat latihan menjadi mempelai wanita. Terdeng-deng, tepuk tangan untuk peserta mempelai wanita. Kita sambut Germo. Nah, ini urusanmu nggak ada dalilnya, EGP. Nah ini. Iha, cia, hiya, dorong, hiya, iya, putar terus. Ini di gereja mereka sedang latihan untuk menjadi mempelai wanita di surga. Tepuk tangan. Kok pakai daster semua ini laki-laki? Kan latihan mempelai wanita. Iya. Iya, bum. Iya. Jangan Putar lagi Kang, sampainya dia teler. Iya, ini latihan mempelai wanita, Iya, itu ada Peter, ada Martin, ada Markus, ada Johannes, ada Petrus, siapa lagi? Nikodemus, siapa lagi? Aloysius, siapa lagi? Blasius, Andrianus. Latihan mempelai wanita. Umat bodoh-bodoh penyembah Germo. Turunkan. Yang penting dia sudah tahu. Turunkan. Yang penting dia sudah tahu. Turunkan. Alhamdulillah, kita sudah memperlihatkan bagaimana kemudian nanti mereka jadi mempelai wanita di surga. Dan tadi mereka sedang latihan untuk menjadi mempelai wanita di surga. Yang saya lirik tadi, yang pakai daster hitam, betisnya seperti betis tim kesebelasan. Aduh, enak ketawain di sumpah. Enak ketawa ya Allah. Karena itu yang daster biru itu zakarnya seperti zakar kuda itu. Zakarnya hancur, buah pelitnya hancur itu. Allahu Akbar. Bisa-bisanya dia menghujat kayak gitu kali, ya Allah ya Karim. Apalah dia makan orang ini. Asik. Itu udah kena delik tuh Bang. Iya. Hujatan itu udah masuk delik itu. Betul. Meskipun dia tidak monolog, kena dia. Kena. Karena kita tidak sedang membahas itu, tapi tiba-tiba dia nongol membahas itu. Ya, bersediakah kita semua menjadi saksi ketika ada pemanggilan ke dia? Bersedia kan? Siap. Oke, sip. Allahu Akbar. Jadi sekarang itu aturannya bukan hanya menolak kena ya. Yang diskusi pun kena, kalau sudah memenuhi unsur kena.
Iya, dia izin Bang Juma. Dia itu kena undang-undang pasal 15 6A KUHP atau pasal 301 Undang-Undang tahun 2023 ITE. Oh, keren. Jimen ini kan lawyer, aman udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Makanya saya tadi malu sebenarnya Bang Juma, jujur aja malu karena kenapa? Pernyataan dia itu sama seperti pernyataan orang tua saya. Jadi saya sebenarnya malu, sakit hati saya. Bang Juma. Jujur aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang. Tadi kenapa dikasih turun? Saya mau minta alamat dia itu. Saya nggak terima itu. Izin, teman-teman izin sebentar. Tadi tuh. Sebentar Bang, teman-teman netizen di bawah itu kan banyak yang typing itu kiamat minta naik. Nggak ada kiamat minta naik. Nggak ada. Ada 13-14 orang. Ini Ustadz Dio, kita nggak melayani buronan. Itu kan lagi buronan, kita nggak melayani buronan. Api nggak melayani kiamat karena kiamat lagi buron. Ya memang nggak ada juga, nggak ada permintaannya juga. Tantangan saya untuk offline aja nggak dijawab sama dia kok. La 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 na 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 na. Frankie, ada yang disampaikan? Assalamualaikum Bang Juma. Ini ada yang Assalamualaikum semua. Izin Bang Juma boleh Bang? Assalamualaikum. Iya, gimana? Oh, tadi kan Abang barusan kan Abang lihat itu di koma sebelah Bang naik. Juma, saya Frankie yang debat dari sama Papua Bang Juma. Siapa namanya tadi host tadi itu Bang? Siap. Iya, gimana? Jadi setelah Abang turun kan ada yang baru naik tuh barusan tuh Abang kan masih di bawah itu kan? Akunya? Ya. Aku langsung nyebrang sini. Oh langsung nyebrang itu ada yang itu ada korekan layar itu orang itu ngomong dia katanya gini Abang Zuma itu pengecut katanya. Itu kiamat itu Bang. Kita nggak melayani buronan Bang. Sudah kita bahas tadi Bang. Lari ingat. Dia tidak ada ilmunya itu saudara, dia tidak ada ilmunya. Terakhir sudah kupermalukan itu, udah. Terakhir saya permalukan kemarin waktu saya menggunakan bahasa Yunani, dia bingung. Ingat gak? Dia tidak tahu, ternyata dia gila bahasa kitabnya orang, sementara dia nggak ngerti bahasa kitabnya. Dia menyamakan Wahabi dengan Islam. Jadi disitulah gagalnya dia berpikir gitu. Karena dia menunjukkan buku tadi barusan, saya minta naik, saya tidak dikasih naik sama ITG. Kan ITG pernah diskusi juga sama saya. Saya minta datanya tuh Bang Zuma bukan berdasarkan dari buku PDF yang dia bawa itu. Saya minta dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah itu sama dengan seperti pemahaman Wahabi yang ditunjukkannya di dalam data PDF-nya. Bahwa Allah itu punya tangan dan seperti manusia katanya. Saya minta dalil. Karena yang saya tahu bahwa di dalam Al-Quran selama saya belajar tentang Islam dan Al-Quran dan hadis, ya, Asy Asyura ayat 11 itu, ya laisa kamisi syai'un wa huwas samiul basyir, yang artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada yang serupa dengan dia. Makanya saya minta mau dalil tadi sama hantu belau tadi, saya tidak dinaikkan gitu. Oh karena iya. Iya, karena dia selalu membawa buku PDF. PDF. Bukan Al-Quran dalilnya gitu. Makanya saya bilang dia tidak berilmu sebenarnya. Assalamualaikum. Saya izin turun ya. Semuanya Bang Zuma. Makasih ya Bang, kasih. Iya, kayaknya feedback. Siap. Assalamualaikum, mudah-mudahan hari Sabtu aku bisa meluncur. Amin. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kiamat itu DPO teman-teman. Kita nggak boleh diskusi atau debat dengan DPO. Nanti hukumannya nanti gugur dong kalau kita masih layanin. Iya. Percuma kita capek-capek ngelapor. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Bang Zuma, tadi saya lihat Bang Zuma debat dengan ITG. Itu sebenarnya saya ada typing untuk Bang Zuma turun karena ITG itu nggak nyambung kalau pertentangan saya. Setelah Bang Zuma turun tadi itu ada naik namanya kiamat ya, kalau disambung kiamat itu dia bilang kalau Bang Zuma itu pernah ditantangnya nggak ngelawan. Terus saya tanya, Alah, itu framing dia Bang. Saya pernah ke rumahnya Bang, ibunya sampai terkencing-kencing, sampai nangis. Saya sama Bang Handi ke rumahnya, ke Malang langsung. Ke rumahnya si Alda itu kiamat. Kabur dia DPO sekarang. Ngapain kita ngelayanin DPO? Nanti gugur dong hukumannya. Kang, izin ya buat teman-teman muslim ya. Kalian kalau naik mau bahas kiamat cari room lain aja ya. Mohon maaf saya turunkan aja langsung. Gak usah lah promosi itu bencong pantatnya sudah lober kayak gitu. Ngapain kalian bahas-bahas ini? Ya udah ya kawan-kawan ya. Dia ngomong apa kayak terserah dia lah, suka-sukanya dia. Ya, yang naik mau bertanya, mau kenalan, mau sapa-sapa Bang Zuma, silahkan. Setelah sapa turun. Nanti hari Sabtu insya Allah kita ketemu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya Bang ya. Apa sudah? Oh dia bukan perempuan? Bukan lah, Kanda. Oh kirain perempuan. Dia laki-laki tapi yang perempuan namanya juga Alda, Gurunda. Toli Alda. Kanda itu yang di apa itu? Pemakaman itu loh yang di Panaikang. Teriak-teriak 5 dulu. Kena gigi uang kembali. Gurunda pernah dengar nggak bunyi kentut si kiamat? Bunyinya gini, poh. Ah, ya. Udah lober. Saking drolnya. Pah. Allahu Akbar. Izin, ini Bang Juma. Siap. Nah, izin Bang. Nah, Bang mau tanya Bang. Saya di Papua itu Bang yang menginformasikan orang mualaf dari Papua Nugini. Oh siap. Ingat. Mungkin ada komunitas di sini teman-teman yang punya Al-Quran terjemahan bahasa Inggris Bang. Iya teman-teman, berapa personil yang terjemahan bahasa Inggris Bang? Iya, masya Allah. Yang mualaf kita di sana itu ada berapa orang? Untuk mualafnya 200-an Bang, cuma yang mau belajar agama itu pendeta 3 Bang. Maksudnya yang juga sungguh-sungguh saya ditanya terus kapan kita mau diajari karena di situ nggak ada sama sekali Bang. Baru pertama kali itu mereka gitu Bang. Nggak ada Islam, nggak tahu pakai yang terjemah Indonesia? Belum tahu, cuma saya ajari ya seperti yang saya bikin video Bang. Maksudku nggak pakai Al-Quran terjemah Indonesia? Bahasa Inggris semua Bang. Bule. Oh iya. Ini PR kita nih. Itu perlu kirim berapa itu? Perlu kirim berapa itu? Perlu kita kirim berapa ini? Kalau maksud Butuh saya berapa, Bang, siapa tuh ada komunitas. Begini Bang, yang maksud saya kalau ada komunitas yang bisa mengajarkan Bang, maksudnya mereka itu betul-betul yang belajar pendeta 3 itu. Maksudnya bukan pendeta ya, maksudnya sudah mualaf. Ya, udah mualaf. Nah, saya mau bikin video kalau mereka pendeta kan juga saya juga di sini sudah halaman banyak Bang. Saya sendirian di sini Bang, gak punya kawan yang dukung, sudah jauhin semua karena takut. Di Papua Nugini ya? Kalau saya terus terang bukan ustadz saya bukan ustadz, makanya saya posting itu Bang Juma, saya posting karena saya ingin Bang Pengki izin Bang Pengki ada yang tahu gitu, ustadz mungkin bisa mengajari gitu. Bang Pengki izin, perlu Qur'annya apa perlu gurunya? Siap. Perlu Qur'annya atau perlu gurunya? Quran Sebenarnya kalau untuk Qur'annya ya perlu, tapi yang sangat perlu ya kalau masih ada komunitas mungkin yang bisa
ini di Papua bang, biar mengajarkan yang 3 orang itu bang, karena itu kan yang 3 orang itu pendeta besar bang, begitu. Papua Nugini atau Papua Indonesia? Papua Nugini bang. Ngelek. Oh, luar negeri bang, kita harus, ya. Kalau untuk Iya, guru Papua bahasa Nugini, Inggris Papua ya, Nugini. untuk ngajar bahasa. Ya, kalau untuk ngajar bahasa nanti kita cariin. Cuman karena udah lintas negara, ini persoalan juga ya. Iya. Luar negeri. Atau mereka nggak mau hijrah ke Indonesia. Itu bang, bingungnya di situ, makanya saya mau bang, tanahnya ada sampai ke Indonesia bang, tanah itu di sini namanya dusun itu bang. Di Indonesianya di mana? Di Merauke. Mereka nggak mau hijrah ke situ. Merauke, Papua. Iya. Nggak mau hijrah ke Bang, Merauke itu. Cuma kan harus biaya pastinya bang, mereka kan biayanya bang, mereka pasti kan mikir di situ, dan mereka kan di sana nggak ada Islam, baru pertama ini, maksudnya mereka itu berbondong-bondong itu karena ya lihat-lihat video Bang Jumar, terus ada itu yang Ustadz yang Bang pakai bahasa Franky, Inggris aku itu. kasih saran boleh Bang Tuh, Franky? terus masnya masuk ke sana jualan bang. Ngelek kali ya. Siap. Cek. Ada suara nggak? Ada, Bang ada, Franky, aman. Bang Franky, aku boleh kasih saran? Ya. Ya, gini Bang. Jadi karena posisinya di luar negeri, luar Indonesia, mungkin administrasi dan segala macam ini agak sulit atau mungkin berat. Begini aja Bang, untuk lebih mudahnya mereka masing-masing itu hadirkan di Komal lewat TikTok. Kalau mereka mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, insya Allah nanti kita ajarkan tentang Islam kepada mereka. Saya siap insya Allah 24 jam, nanti kita atur waktunya, kumpulkan mereka di setiap hari apa, kumpul di Komal aja. Ini kan bisa dijawab. Nah itu lebih mudah Bang, karena kalau kita mikir mau kirim apa segala macam Papua entah sampai apa enggak, kan itu perlu waktu, perlu biaya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Nah kalau lewat Komal begini ya paling ya tinggal download TikTok aja, pasti mereka punya HP kan, punya HP pasti. Nah suruh arahkan mereka untuk download TikTok, nanti saya buat Komal khusus, nah teman-teman bisa masuk kalau mereka memang bisa bahasa Indonesia, begitu Abangku. Kalau bahasa Inggris ya mungkin ada teman-teman apologet yang bisa bahasa Inggris, ya nanti kita siapkan waktunya. Bang Jibril itu mumpuni tuh Ustadia. Untuk bahasa Iya. Inggrisnya Bang Jibril mumpuni. Gimana Bangku? Bang Franky? Saya kira itu solusi yang terbaik untuk saat ini. Untuk jaringannya bang, jaringannya yang tidak bisa. Ya, memang agak sulit masalahnya kan Papua Nugini. Ya, memang Kalau mereka untuk ambil buku, misalnya ada kota juga Al-Quran kan? yang Maksudnya negara sendiri kan mereka? negara sendiri bang, cuma yang mereka yang orang-orang mualaf ini perbatasan Indonesia, masih perbatasan, masih bisa dibilang itu mereka nggak pernah ke kota Papua Nugini. Kalau mau cari makan ya ke Indonesia. Kalau Bang Franky sendiri di mana posisi? Ya. Saya di Kabupaten Bovendigul. Saya kelahiran Merauke. Saya di Bovendigul sekarang. Kebatasan. Kita itu jualan kemarin masuk. Oh, sama berarti dekat. Berarti bermukim bersama dengan ini yang para mualaf ini. Tidak bang. Mereka yang kesini kalau cari makan untuk belanja makanan kesini ke Indonesia. Bang Pengki di Indonesianya di mana bang? Bang Pengki di Maroke apa di Indonesia? Merauke. Oke. Nanti biar teman-teman saya aja bang Zuma. Kalau di Merauke. Iya, Bang Franky aja yang fasilitasi. Siap, Bang. Jadi kita teman-teman API insya Allah selalu siap. Cuman mungkin metodologinya seperti apa nanti bisa kita bicarakan. Kalau abang siap jadi fasilitator di situ,
Mungkin abang kumpulin mereka, cari sinyal di mana bagus, nanti kumpulin semua, pasang speaker, nanti kita ajarin insya Allah pelan-pelan dari dasar. Offline aja, Ustaz Dio. Maksudnya kalau mereka kumpul di Merauke, nanti biar offline saja. Orang itu turun bagus. nanti ke situ. Ya. Yang penting ada usaha lah. Yang jelas pengajuan seperti Bang Fengki ini insya Allah kita sambut dengan baik. Tapi nanti bagaimana metodologinya bisa kita bicarakan, abangku, gitu ya. Minta titip nomor HP-nya aja kalau bisa. Iya. Ya, Bang Fengki. Boleh DM ke Bang hostnya ya, Bang Fengki, Kian Santang. Nanti titip nomor HP-nya. Siap, bisa. Lewat DM kan bisa. Ya, ke nomor HP saya aja, nanti saya ketik di bawah nomor HP-nya. Bang Pengki, maksudnya gini, saya tegasin lagi, nanti jadwalkan saja, misalnya sebulan 2 kali atau sebulan sekali, kumpulin di tempat Bang Pengki, offline, nanti ada guru yang datang. Ya. Gitu. Ya, bisa begitu. Itu Bang Franky, nomor HP saya di bawah tuh. Bisa. Tuh itu nomor HP saya. Parah juga sih. Kalau sudah dapat Kang, kasih nomor saya juga ya, biar nanti dia hubungin saya. Siap. Oke. Beli makan aja kuitnya Bang Diam ya. Izin turun dulu Bang Zuma, Ustadz Dio, Kang Kian Santang. Baik, Siap, Dinda. Ya. Sehat-sehat terus ya. Siap Bang Zuma. Terima kasih dan waktunya. Ya, Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini pengacara juga rupanya ya? Pengacara dia, lawyer Bang. Iya. Kemarin itu saya 2 kali atau 3 kali di debat itu sebelum mu'alam. Entah dia kuat sekarang ya? Kuat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah lah. Nah ini. Antum menyembah roh? Enggak. Tuhan antum roh? Iya. Tapi enggak menyembah roh? Enggak. Tapi kau menyembah Tuhanmu? Iya. Tuhan kamu roh? Iya. Kamu menyembah roh? Enggak. Tapi kau sembah Tuhanmu? Iya. Tuhanmu roh? Iya. Kamu menyembah roh? Enggak. Tapi Tuhanmu roh? Iya emang. Tapi kau sembah Tuhanmu? Iya. Tuhanmu yang roh itu? Iya. Tapi kau nyembah roh berarti? Enggak. Gimana antum ini? Tuhanmu roh, kau sembah Tuhan kau, tapi kau tidak nyembah roh. Anda berkaca-kaca mi kodong matanya mau ngarun tuh. Topo ngorong untung dekik saya. Orang gila. Mau nangis kodong ya Allah, kasihan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah host, terima kasih. Mungkin dari 50 percobaan malam ini saya bisa nyapa abang-abang sama guru-guru lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih untuk host sama abang-abang. Saya cuma mau menyampaikan apa yang kami rasakan Bang ya. Kami kan tidak seperti abang-abang, tidak seperti guru-guru yang paham tentang cara mengonter oten. Tapi kalau untuk membela Islam, insya Allah rasanya mungkin sama Bang. Karena gini, abang-abang guru-guru dihina mereka aja kami marah, dongkol. Apalagi Nabi sama Allah digitukan. Jadi kalau kami boleh saran sama abang, kayak tadi kan Bang Zuma di ITG kan,
kalau Bang Zuma mau move atau mau pindah, aja Bang yang Islamnya pindah juga Bang. Karena kadang-kadang kami tuh masih, karena kami tinggal di sana tuh, kami masih pengen tahu Bang, dia ini menghina sampai sejauh mana. Kalau dibilang dongkol, kami dongkol. Bang Zuma sama ustadz-ustadz gitu kan kami dongkol. Apalagi Nabi sama Allah gitu kan. Cuma kami gak seperti abang-abang. Jadi saya nggak bisa apa-apa sih. Saya cuma bisa Bang Zuma pindah, saya pindah. Tapi yang lain kan belum tentu pindah Bang. Jadi saya cuma mau nyampaikan itu aja sih. Oh iya, Terima kasih banyak. betul juga, betul juga, Otomatis, betul. Bang Anton, tadi Bang Zuma pas Bang Zuma keluar itu kan 4.500 tuh. Otomatis Bang, Siap. otomatis. Cuman memang yang masih tersisa itu kawan-kawan yang memang mau melampiaskan juga karena dongkol gitu Bang. Jadi Siap. 4.500 langsung keluar, itu 2.500 langsung keluar, sisa 1.000-an lebih tadi. Siap Bang. Kadang-kadang yang kayak kami ini kan Bang, kami cuma besar emosinya, ilmunya nggak sebesar abang-abang. Jadi kadang-kadang kami mau ngonternya kayak mana kami. Ya, nggak Jadi apa-apa. kalau saya boleh saran, pada saat abang-abang atau ustadz pindah, aja kami pindah Bang. Jadi kadang-kadang kami itu kan Betul, besar betul. emosinya. Siap. Benar, Mohon maaf, benar. bukan Satu mengajari masukan yang luar abang-abang. biasa itu. Iya nggak Mohon apa-apa. maaf. Itu bagus, diingatkan kami, bagus. Makasih sahabat, terima kasih. Siap, itu aja Bang. Terima kasih. Besok mau kerja Bang. Sama host, saya terima kasih. Host, saya udah 50 kali coba baru ini diterima. Makasih Bang. Sampai Bang Anton tinggal di mana? Siap Bang? Tinggal di mana? Saya di Jakarta Bang, di Jakarta. Wajib hadir ya hari Sabtu ya. Tanggal 13 ya. Sabtu besok. Bang, saya ada dinas di Surabaya Bang, jadi saya tidak bisa. Mohon maaf. Itu aja. Infaknya dikirim ke Kang Kian Santang aja. Apa Bang? Mohon maaf. Infaknya dikirim ke Kang Kian Santang. Oh siap Bang, siap. Saya juga sering kadang-kadang itu ke Ustadz Yusuf ya. Kadang-kadang saya coba ke situ juga. Iya, berbagi Bang Anton kalau ini itu beda lagi. Kalau ini kegiatan resmi APII, yayasan kita semua kawan-kawan di sini. Jadi buat Bang Anton dan kawan-kawan yang ada di bawah, karena tiketnya sudah ludes habis, yang mau berpartisipasi, mau ikut andil untuk menyukseskan acara Milad API yang kedua nanti di Tebet, Jakarta Selatan, kawan-kawan bisa salurkan infak terbaiknya melalui rekening resmi APII. Insya Allah amanah, insya Allah amanah bisa menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat nanti. Itu bisa lewat DM host juga boleh, DM ke aku boleh, nanti aku kirim rekening API-nya gitu Bang ya. Siap Bang, saya kemana aja dah, yang penting kalau buat Islam insya Allah lah. Nanti saya minta bimbingan juga dari abang-abang lah. Baik. Kalau ada kata-kata yang salah. Bang Anton, nanti kita jumpa ya di Jakarta ya. Insya Allah Bang, nanti abang kabari aja, mohon izin Bang, mohon maaf Bang. DM saya ya, DM saya. Siap abang-abang, guru-guru mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf lahir dan batin. Siap. Aman, Masya Allah. Siap. Kasih. Izin host, saya bisa di-kick. Saya nggak tahu cara keluar kayak mana nih, cuma tahu cara. Oh siap. Nah itu udah langsung jadi turun. Nah, sudah kuturunkan. Ya. Mantap kan Bang? Iya mantap. Ya next. Tindakannya plus itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Anak sakit, cuman baru turun demam tadi. Posisi lagi di rumah tapi kan ya? Di rumah Sensei. Oh, syukur alhamdulillah. Pas kali kan gini Sensei, itu kan Sabtu kan ada acara ya Sensei ya? Sabtu. 13. Nah saya itu Sensei tiketnya itu nyampe di Jakarta itu Sabtu jam 12 nyampe. Kira-kira masih ada nggak ini kursi kosong ini? Adalah di plafon pun bisa baring. Kalau dirimu. Selama ada risol menyala itu acara. Pokoknya ada gorengan aja. Iya. Walaupun nggak ada mampir di warung pecel lele. Kan ya Insya Allah datang. merapat nanti Sensei. Siap. Kalau tanyanya masih ada kursi kosong banyak di gereja pun banyak kursi kosong. Diangkat ke tempat acara gitu ya? Boleh masih itu Pak. Masih jam 12 itu masih. Kita acara sampai closing itu jam 9 malam insyaallah. Ini Bang Neplos ini belum syahadat ini Gurunda Bang Neplos nih.
Belum sholat isya berarti. Allahu Akbar. Ya Allah. Saudaranya beliau nggak jenguk saudara, Dek. Internet Plus. Saudara? Iya. Saudara antum, kembarnya. Siapa sih? Yang nginap itu? Iya. Gila kau memang ya. Kau memang gila memang kau. Gila memang kau mau. Tanpa digituin pun kan jadi tuh ha. Untung saya nggak isinin. Aigo. Akhirnya nginap juga ya, dapat tempat tinggal lumayan. Gratis. Kucing kita kan kama topong aku tengok itu. Bah. Kamu senton ji ya, tapi mau dia apa? Dia yang mau. Dia yang mau kan, bukan kita. Biar Tommy narasi juga tamat. Anggap saja rekreasi. Wali Songo ngapain nih kodangnya? Dia sudah di ini. Nomor di situ? Sudah di Rukia. Neplos mau di Rukia sama Pak Desugi. Pandang mata saya. Dompan hantunya bukan udah bangsa jin lagi udah. Pandang mata saya. Nih, guru ya nanti. Di mana nih, Akhi? Di kantor? Di kantor? Iya, di kantor api. Tapi di belakangnya udah selesai belum? Belum diapa-apain. Alamak. Bang Gibrilnya belum kesini. Oh gitu. Yang di belakang itu harus jadi diplaster, kasih atap, udah gitu aja. Ini maksudnya? Enggak belakang. Lupas itu. Sini maksudnya. Kenapa dia masa kayak gitu aja bingung? Ya iyalah nggak mungkin depan itu jalan raya. Pak Desugi emang kocak, makanya saya tutup videonya. Yang di belakang yang di belakang. Yang di belakang itu kita mau plaster dulu, habis itu kasih atap. Nah, di belakang itu nanti rencananya kalau bisa buat studio di situ. Yusuf PI udah datang. Beliau besok khutbah. Izin Bang Juma. Iya Bang. Bos. Sudah di DM tadi? Izin belum? Dulu Bang. Di DM ya Bang ya? Di DM ya WA ya? Itu mungkin Santang hostnya. Oke, sip. Siap, saya Aman berarti. DM nomornya. Saya tadi cari nggak tahu nomornya di mana. Siap. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat oten-oten silakan naik ke atas, yang mau diskusi silakan. Yuk. Itu ada ahi besi. Ada ahi besi. Ngapain beliau? Suruh naik ke atas. Ada hal penting katanya. Siap. Halo, Assalamualaikum. Siap. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Novan kah dia? Iya, saya Novan Bang. Makasih Bang sudah dinaikin. Siap. Ada perintah? Enggak, ini sorry Bang Juma, sorry Bang. Saya sebenarnya bisa sih ngomong ini ke saudara-saudara kita yang lain atau abang-abang kita yang lain lah. Cuman aku pengen ngobrol ini soalnya butuh cepat, butuh dadakan Bang. Sehingga aku pengen langsung aja ngomongnya. Gini Bang, aku kan sama Silvi yang barusan abang Silvi itu kan yang abang sahadatkan di komalnya Bang Inspirasi kemarin. Iya. Oh, yang mengenai sertifikat itu ya? Ya, itu satu Bang. Terus kedua Bang, ini kan kami udah mau lakukan peresmian di kampung.
Kapan itu? Ini paling lama hari Selasa. Hari Selasa. Jadi, iya. Satu, soal sertifikat, saya butuh cepat. Nah, kedua, nih Bang, saya buka aja ya. Kedua, ini kan saya lagi di Nias. Jadi, kemungkinan besar acaranya itu karena mereka mayoritas Kristen, mereka akan melakukan adat istiadat berdasarkan Kristen. Tapi saya di sini butuh perlindungan, Bang. Kira-kira nanti ada nggak saudara kita yang bisa ngebantu saya kalau misalnya untuk soal agama saya nggak laksanakan di sini, Bang? Maksudnya apa ini? Maksudnya saya belum paham. Saya belum kopi. Ya, maksud saya di sini saya kan nanti setelah ini saya balik ke Medan. Saya stay-nya di situ. Nah, jadi karena rencana di sini mau dilakukan acara nikahnya di kampung, kan mereka mayoritas Kristen. Otomatis dalam acara itu kan ada yang diundang, misalnya pihak dari agama. Sementara di Nias ini, Bang, Islam nggak ada. Terutama daerah saya. Terus nikah pakai acara Islam, cara Islam atau cara Kristen? Iya, kalau itu yang saya minta ini, Bang. Saya sebenarnya suka pakai soal agama itu pakai ada masalahnya di sini siapa yang bisa mewakili, misalnya dari pihak Ustadz siapa? Di Nias nggak ada. Loh, kenapa mau nikah di situ kalau nggak ada Ustadznya? Iya, masalahnya bukan nikah itu namanya kawin itu. Enggak, masalahnya Bang, ini juga adat istiadatnya itu juga saya lakukan. Misalnya memberitahukan di kampung soal status saya kan statusnya masih orang Nias, Bang. Iya, tahu, tapi kan ini nikah deh, ini menikah. Dalam agama Islam itu nikah harus ada rukun-rukunnya. Ya justru itu, Bang. Kira-kira ini kan harus nih. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ngejamin ke saya nanti, maksudnya ngebantu saya gitu, misalnya melakukan adat istiadat nikahnya. Konsultasinya ke KUA lah harusnya. Mereka punya solusi. Ya justru itu pihak di situ aku nggak ada koneksi, Bang. Makanya saya minta bantuan gitu loh. Ya mungkin Bang Arif ada solusi, Bang. Beliau mau menikah tapi ala Muslim, tapi di tengah-tengah orang Kristen, gitu ya? Ya betul. Izinkan aku. Siap. Bang Bezi, maksudnya abang nih mau nikah di tengah mayoritas Kristen, atau abang pengen cari satu komunitas Muslim, terus nikah di situ, begitu? Apa Bang? Karena ini udah terlanjur saya di kampung, Bang. Jadi saya sudah ngomong sama orang tua saya, kalau misalnya nanti nikah ini cuma secara kekeluargaan atau cuma untuk menyampaikan di kampung bahwa status saya sudah sah. Tapi soal agama, saya tetap mempertahankan Islam. Saya tetap melakukan itu juga. Enggak, maksud saya mempelai perempuannya itu muslimah. Muslim. Ya kan baru sadar kemarin juga. Oke. Saya yang sadatkan di kemarin. Iya. Oke, siap Anda. Berarti tetap pengen nikah di daerah itu. Aman ya, di situ aman. Aman. Cuman Ya, saya nanti- sudah bilang sama keluarga, ini hanya sebatas Beliau ini berarti gini Bang Dio sama Sensei. Beliau ini butuh jubir sebenarnya untuk penyampai ke keluarga Jadi ya. abang ini aja, kalau yang abang butuhkan hanya sekedar pendampingan atau apa, ada. Cuman ini rahasia. Nanti abang DM aku aja. Oke. Tapi di Nias deh, Dio. Iya. Iya, di Nias. saya di Nias, Bang. Nias, Bang. Kita punya. Nanti aku tak boleh ngomong di sini. Bang, Ya, di DM aja Bang. Gunung Sitoli ke Nias tuh berapa lama perjalanan? Kalau dari Gunung Soli sampai kampung saya itu 2 jam naik motor, Bang.
Orang saya juga ada bisa sih kalau cuma untuk jubir aja nanti. Kita kirim. Mantap, mantap. Ya, jadi gini Bang. Kalau nikahnya secara aja Islam ya. ya. Kalau nikahnya secara Islam kan? Paling itu nanti soal agama itu Bang. Soalnya dan kalau misalnya juga nanti kayak misalnya tetap dilakukan ada istiadat secara Islam, saya juga lebih suka. Cuman wajib itu wajib. Bukan Bang. Izin terima. Bang Novan, nikah hari Selasa itu secara agama atau secara adat? Adat dan keluarga. Nah, yang nanti dilakukan itu di hadapan ustadz, di hadapan pemuka adat, atau di hadapan siapa? Pendeta. Ya, pendeta. Saya gini Bang. Soal itu kan karena saya belum sertifikat belum ada. Saya juga masih ragu di situ Bang. Karena gini. Ini yang lagi saya pikirkan sekarang ini ya. Kalau misalnya sekarang ini saya tolak dulu pihak agama. Saya hanya melakukan adat istiadat dan kekeluargaan. Otomatis saya masih status pandangan belum sah di hadapan agama, betul kan? Ya. Jadi di sini supaya saya harus bisa dapat jaminan dulu bahwa nanti ketika saya balik ke Medan, saya bisa difasilitasi, terutama soal agama itu harus disahkan langsung, main cepat. Karena saya nggak mungkin dong. Begini, saya udah paham berarti. Pihak keluarganya Silpi ini kan masih Kristen kan? Pihak keluarga saya juga masih Kristen, sama-sama. Agak repot Bang Zuma. Itu dia maksudku. Berarti itu bahaya itu kalau gitu Bang. Berarti gini Bang Novan, solusinya nikah secara sah itu keluar dari situ. Secara syarat rukunnya Islam, nanti Bang Novan itu bisa nikah di Medan, udah titik gitu loh, nggak ada cerita nikah. Seperti itu. Makanya saya itu butuh pemikirannya kayak gimana Bang, soalnya jadi masih Kristen, wali juga nggak bisa kan, Ustadz Dio? Wali kan nggak bisa tuh, makanya harus keluar pakai wali hakim. Mungkin begini Kandaku, maksudnya mungkin begini. Jadi biar kedua keluarga tahu dan paham mereka ini sah sebagai suami istri, yang nanti pada akhirnya bisa keluar dari nias. Nah nanti di nias dia nikah ulang dengan cara Islami. Mungkin begitu yang dimaksud ya, Bang Bezi. Ya, setelah keluar dari nias ini nanti aku kan langsung stay di Medan. Itu maksud saya. Berarti nggak perlu yang tadi yang saya tawarkan, karena kalau prosesnya seperti itu sama halnya bunuh diri itu nanti. Iya. Karena kawan kita ini pun nanti abang DM aku, nanti aku ceritakan. Mereka pun sebenarnya masih dalam tahap ini juga, cuman kalau begitu kondisi yang abang sebutkan itu sangat-sangat berbahaya bagi komunitas kita yang ada di sana. Nah, berarti solusinya adalah, jadi abang itu dianggap nanti sudah menikah oleh keluarga-keluarga di sana. Nanti abang keluar, begitu abang keluar dari Nias ke Medan, dengan adanya sertifikat yang abang punya, abang nikah ulang lah begitu ya di KUA gitu kan? Ya betul Bang. Tapi di sini Bang, soalnya kan saya juga harus bisa maksudnya terutama karena di sini ada Bang Juma ya. Bisa nggak Bang Juma nanti Bang jamin ke aku untuk maksudnya membantu saya memfasilitasi soal kayak nikah secara agama gitu. Saya minta yang ini ada yang di Medan kan? Di Medan kan? Iya di Medan. Gampang bisa. Gampang kok di Medan. Gampang. Hubungi aja Dinda Dio. DM sama beliau tukar nomor. Gampang soalnya. Atau Bang Arif. Bentar Bang Bezi. Tapi nanti kalau seandainya sah secara adat di sana, kekeluargaan tahu. Jangan dulu. Abang nggak boleh langsung gas Bang ya, nggak boleh Bang. Abang boleh.
Jadi gini, Bang Zuba. Iya. Di Nias itu pura-pura nikah judulnya. Iya. Betul. Ini udah. Begitu sudah keluar ke Medan, baru nikah beneran. Nikah resmi. Nanti walinya itu otomatis wali hakim. Ya. Jangan kau panjat dulu ya. Awas. Jangan digas dulu, bahaya. Jangan digas, bahaya. Nanti ente gas, nanti berantakan semua tuh urusannya. Lihat lah. Kalau mau butuh bantuan buat ngegas, saya siap. Siap. Enggak, maksudnya Bang Bezi kalau secara adat istiadat di sana, kemudian apa segala macam, ini kan sebenarnya kan yang dicari hanyalah formalitas agar kalian bisa keluar dari situ, itu kan. Setelah itu kalian nikah. Nah, jadi selama belum ada ikatan pernikahan secara agama Islam, abang nggak boleh gas dulu si. Ya, aman. Bang ya, oke, mantap. Jadi di sini Bang, jujur ya, kenapa saya pengen kali ngomong sama Bang Juma, karena nih Bang, satu sertifikat saya aja, sertifikat molaf saya saja itu kemarin sudah hilang. Kemarin dikirim pakai PDF, cuma pas HP saya dicuri hilang, belum sempat saya print. Ditambah lagi dengan selfie. Saya bukannya meragukan Bang, tapi soal sertifikat ini aja itu agak lama Bang saya dapatnya. Apalagi nanti soal ini sempat gantung juga, nggak bisa Bang. Jadi gini, nanti kan DM sama Dinda Dia tuh, kamu kirim KTP-mu sama KTP selfie. Nanti insya Allah Dinda Dio minta ke sekretaris untuk segera, paling lama insya Allah besok kalau disampaikan aja. Insya Allah diupayakan cepatnya karena mau nikah kan gitu ya. Iya Bang. Ya insya Allah Bang. Nikahnya resmi ya, pakai surat ya, jangan di bawah tangan ya. Nanti di Medan maksudnya. Iya. Iya. Intinya ini jangan digas dulu Bang ya, Bang Novan. Itu aja intinya. Biar lancar semua urusannya. Karena kita di API pun memang ada prosedurnya Bang, prosedur yang harus kita lewati ya, tidak instan gitu. Tapi kalau Abang sudah ngomong seperti ini, kita usahakan ke cepatnya insyaallah. Selamat pagi semua, saudara. Iya pagi Bang, Bang Tony. Oke lah, mungkin kalau begitu saya diam aja. Bang Tony. Begini, Besi. Halo Ya, Besi. Aku membantumu solusi. Aku Kristen nggak masalah, aku tinggal di Medan. Banyak nih yang Islam di Medan ini. Jadi Enggak Bang, enggak minta solusi, Bang. Enggak minta solusi, kita diskusi aja Bang. Enggak minta solusi Bang. Udah ada solusinya Bang. iya maksudnya biar tahu si Besi ini ya kalau nggak bisa. Enggak Bang, enggak minta solusi ke Kristen Bang. Kita sesama Islam aja Bang. Bukan, maksudnya nikahnya situ bagaimana biar tahu dia kalian juga. Abang nggak perlu tahu. Emang abang siapa? Nggak perlu tahu bang. Oh ya sudahlah, aku membantu si Besti biar jangan dia terbentur. Ya bodo amat. Aturan aja lah kau. Kalian kayak gitu. Banyak kali kau cengkonekmu, macam kau pula yang paling penting di sini diminta ya. Ndak dimintanya kau datang pula kau tiba-tiba kau minta. Apanya kau? Aturan aja lah kau. Ndak diminta pertimbangan dari Kristen di sini. Kami nggak minta solusi nggak dari Kristen nggak. Ya kau turun aja lah kau. Banyak kali cengkonekmu. Aku langsung Kang, maaf ya Kang, aku langsung turunkan. Iya nggak apa-apa. Saya udah tahu niatnya mereka. Kita nggak minta solusi babi. Kita minta solusi Islam. Bukan, dikiranya macam-macam nggak punya kita teman-teman di Medan tuh, banyak teman kita di Medan tuh. Jadi aman itu ya Novan ya. Pokoknya besok kita sepakat adat itu pura-pura nikah aja, yang penting bisa keluar. Tapi catatannya jangan digas dulu. Begitu sampai Medan kita urus, entah Bang Ustadz Dio atau melalui saya nanti kita bantu.
Siap. Oke bang, makasih bang. Nggak perlu jubir. Kalau jubir malah jadi masalah nanti. Iya, ngeri tuh nanti. Aduh. Ada orang-orang kita di Nias ada, Bang Bezi ada. Kita punya komunitas. Cuman memang rahasia. Karena sangat-sangat minor di sana. Tapi kalau bilang ada. Cuman itu perjalanan dari Nias ke Medan itu kan nginap nggak? Itu kan harus nginap itu. Nah, ini bahaya nih. Kagak lah. Kagak bang. Dari kampung. Bang Bezi. Ya bang. Intinya pegang nasihatku tadi. Jangan digas sebelum sah. Kalau sudah digas itu udah kacau nanti. Ada aja itu. Ya, itu aja abang pegang aja itu satu. Kalau memang niatnya tulus, memang mau mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, nah gitu aja. Tunggu di Medan baru abang gas. Maksudnya kalau sudah sah gitu maksudnya. Nanti jangan pula abang salah paham kata Bang Dio tunggu di Medan. Itu pas sampai Medan cari hotel digas pula, janganlah. Iya bang, iya aman bang, aman. Ya itu bang ya. Semoga Allah mudahkan bang perjalananmu bang. Allah mudahkan insyaallah. Oke, saya langsung DM Ustadz aja berarti ya. Ya abang DM aja. Nanti aku follow up ke grup insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz sama Bang Suma. Waalaikumsalam. Itu tadi saya dengar ada yang ruqyah ya, soal ruqyah. Itu bisa jarak jauh ruqyah itu Bang, kalau boleh nanya. Hostnya Bang Sayang, hostnya itu yang tukang ruqyah. Oh, Bang Kian Santang. Iya. Oh iya, nanti Kenapa, kalau Bang? bisa nggak ada mau minta tolong ruqyah gitu Bang. Hah? Minta tolong ruqyah. Minta tolong apa bang? Ruqyah, minta tolong Ruqyah. Ruqyah mandiri aja Pak, Ruqyah mandiri. Ini Bang Neplos tukang ngeruqyah dia. Ya, syarat untuk di ruqyah itu sholat dulu 5 waktu selama 40 hari, nggak boleh tinggal. Setiap maghrib baca Quran, baru nanti kita ruqyah Pak, 40 hari dulu. Sholat 5 waktu. Itu syaratnya Pak. Kalau saya ini sebagai praktisi ruqyah, syaratnya harus itu. Gitu Pak. Mau bisa minta hantu dari Yunani, mau hantu dari Uganda, kita sikat semua. Tenang aja. Nomornya plus. Kasih nomor. Kasih nomor. Nanti coba DM aja Pak itu Kang Kian Santang. Iya Bang. Udah ya, saya catat tadi nomor Bang Kian Santang. Cocok jadi bareng ini. Aduh. Kalau saya sendiri gitu ya, masalah ruqyah, saya udah pengalaman nih. Paling cepat itu di ruqyah di atas pohon kelapa. Itu cara saya Bang. Jadi Anda duluan manjat naik, kira-kira nunggu setengah jam. Kalau haus, tinggal petik kelapa satu. Tapi jangan bawa alat. Bagaimana caranya Anda bisa minum air kelapa tanpa alat gitu. Nah kalau udah lolos dari situ, baru abang boleh turun. Ilmu hitam ini berarti. Iya ini Bang, soalnya gimana ya, untuk ketenangan pemikiran gitu Bang. Memang abang ini mengalami masalah apa? Ya sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi kayaknya gimana ya, atau sering sulit tidur malam. Oh gampang Bang. Jangan ketawa dulu Kang, nggak bener lu. Kalau masalah sulit tidur malam Bang, gampang obatnya Bang. Mau tahu Bang? Iya. Abang kalau bangun pagi gitu ya, abang kerja, bikin capek Bang diri. Ini benar ini, saya nggak main-main. Bikin capek diri gitu, tapi kerja yang bermanfaat Bang. Jangan tebangin pohon mangga tetangga, kan nggak enak juga. Maksudnya kerja yang bermanfaat, keringat itu capek, insya Allah pulang Bang. Habis mandi, sholat, pasti ngantuk Bang. Gitu. Ya, kita kan memang kerja tiap hari.
ini ya maaf ya, kita kan kerja bangunan gitu ya. Jadi siap subuh, siap-siap kerja gitu kan. Terus nanti pulangnya itu kan sore. Nah, udah sore itu kadang-kadang saya juga bukan malah sulit tidur juga, itu jadi pemikiran juga bang. Abang sholat 5 waktunya tinggal nggak? Iya. Sholat nggak bang? Iya sholat, tapi memang dia bolong ada yang lah. tinggal. Nah itu masalahnya di situ bang. Benar kata bang Neplos tadi, sholat jangan tinggal. Terlalu serius. Sholatnya jangan tinggal bang, baru bisa enak tidur. Ya bang, insya Allah bang. Tinggal milih aja bang ya, yang mana yang terbaik. Kalau solusi saya sih begitu. Yang penting bang ini loh bang ya. Ini intinya yang penting nih bang. Jangan sampai bang ya nyolong mangga tetangga, nggak boleh bang itu. Iya bang. Satu lagi cara jitu apa Pak sayang, itu kalau malam susah tidur, coba ini baca Quran sampai ngantuk, pasti tidur itu, pasti tidur. Saya Tidur jam 8. Buka surat Yasin itu bang. Jangan baca surat Yasin, baca Quran dari awal aja sampai habis. Iya. Pasti ngantuk. Aku pastikan ngantuk. Sholatnya dulu bang Neplos. Iya, habis sholat isya kan, habis sholat isya langsung baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, pasti ngantuk, nggak mungkin nggak? Baru surat Ar-Rahman udah tidur itu. Itu obatnya, nggak ada obat lain. Kedua bang jauhkan HP dari badan. Biasanya HP itu bang, Anda selalu kalau pegang HP itu abang mikirin yang aneh-aneh gitu. Jangan nonton yang aneh-aneh bang. Itu biasanya kurang tidur. Di HP juga suka buka-buka surat-surat Al-Quran itu ya, kayak ayat kursi. Tapi bang, setelah saya lihat dari sini, Cekodam. di mute Bang Andi. Setelah saya lihat dari sini, dari kejauhan bang, dari jarak jauh, ternyata abang ini ada masalah dengan perempuan ya bang. Udahlah. Anaknya sama ikan laga, bukan perempuan. Banyak mikirin ikan laga ini. Ikan cupang. Bang, berhenti pelihara ikan, Pak sayang. Berhenti pelihara ikan. Nah itu obatnya. Coba pelihara yang lain. Bang sayang, kenapa tiba-tiba ada ide mau ruqyah? Ya supaya saya itu bisa ini. Enggak, bukan itu. Kenapa abang tiba-tiba kepikir ini harus ruqyah gitu? Ya supaya bisa lebih dekat sama Allah bang. Enggak, jangan-jangan pernah ngobrol sama jinnya nih kan, kacau ini. Oh enggak bang. Ya pokoknya sholat lah, jangan tinggal lah. Iya insya Allah bang. Boleh saya ruqyah sekarang abang ini? Iya. Nah Gurunda tuh. Lisensi cocok kali. Cocok. Boleh. Open cam. Boleh. Bang sayang, open cam syaratnya bang. Belum bisa bang, maaf bang, belum bisa open cam. Abang boleh ini, boleh wudhu dulu sebentar. Boleh. Abang dengan siapa di rumah sekarang? Sama istri dengan anak. Kalau misalnya nanti jin yang ada di dalam diri abang itu pingin keluar, ya. Terus abang jasadnya terpengaruh untuk kemudian ngamuk, yang pegang siapa? Ya belum ada yang pegang, anak belum mampu, masih sekolah, belum ada yang mampu. Kalau misalnya nanti badan abang panas, boleh minta saya berhenti, boleh? Nah ini ruqyah yang mantap ini. Nggak, takutnya nanti yang ada di dalam dirinya ini jin yang berasal dari sini, Selat Yunani. Sama Uganda. Selat Malaka. Sudah berusia 4.000 tahun yang lalu. Itu agak sulit. Harus ada yang pegang di sana. Polo-polo biar bisa open cam, maksud saya. Ini masih. Tapi kalau misalnya abang yakin Anda kuat, saya ruqyah dari sini. Yang penting on cam dulu. Kalau saya on cam, tarik napas, buang napas, tarik napas, tahan. Bisa kan dipraktekin? Atau biar nggak brutal ada tali tambang di situ, nggak Pak sayang? Saya pikir sapi. Kalau abang yakin,
abang nggak pernah belajar ilmu hitam, bisa nih saya ruqyah dari sini. Kalau hanya sekedar untuk menenangkan jiwa aja, biar jiwanya tidak kosong. Tapi kalau abang pernah belajar sesuatu yang sifatnya tidak sesuai dengan syariat, ya saya nggak berani. Soalnya saya takutnya Anda lari keluar rumah. Enggak, dulu ya bang ya. Hilaf. Pernah Nah, itu kan Iya, sedikit pernah diajak kawan kan, diajak kawan ke orang pinter lah kayak gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya hati saya itu sebenarnya nolak betul. Tapi itulah makanya mungkin masih ada pengaruh di situ bang. Makanya sekarang saya itu ya kadang-kadang susah tidur, kadang-kadang kayak gimana ya? Ilmu apa bang? Bukan. Ilmu apa? Ini bilangnya itu dulu sih, tapi waktu masih bujang ya. Iya. Iya. Ya untuk perempuan. Jangan-jangan yang pernah ke rumah dulu ini Bang Zuma. Ya, enggak perempuan. Iya. Makanya saya itu pengen mungkin ya bersih lah dari hal-hal kayak gitu kan. Tapi nggak dipakai lagi bang? Ya memang nggak pernah saya pakai bang. Memang nggak pernah dipakai. Tapi kenapa bisa dapat bini? Ya itu kan bukan karena ilmu itu bang, itu jodoh temporary. Enggak pakai itu. Kalau jodoh tapi kenapa istrinya cantik, itu maksud saya. Ya kalau istri ya emang cantik bang. Ya itu kalau bukan karena ilmu itu masa bisa jadi bininya bang? Enggak, saya enggak pakai itu bang, soalnya saya itu hati saya Banyak malu pikir dia jelek banget apa? hati saya itu nolak. hati saya itu nolak, tapi Kau masuk orang. waktu mencari itu enggak pakai itu. Abang waktu terima ilmu itu minum air enggak? Enggak kan? Ditiup aja atau pakai salaman aja? Ada minum air memang. Wow. Ini yang berat bang. Ini yang berat. Kalau kita ruqyah itu harusnya, kalau abang di ruqyah, yang meruqyah itu harus ada di sana. Karena yang masuk ke dalam tubuh abang itu ada 7 jin. 7 jin ketika abang ini pakai ada bacaan kan? Iya dong. Kalau abang gunakan bacaan itu, maka wanita yang menjadi sasaran abang itu akan melihat abang ganteng kali, paling ganteng semua. Ini serius. Jadi ada 100 laki-laki duduk atau berdiri di situ, abang yang terlihat ganteng oleh wanita tersebut dari pengaruh makhluk yang ada di dalam abang itu. Anggap Anda nggak pernah, ini jujur bang, pernah ndak abang ini tidur? Abang tidur di suatu tempat, entah itu di kasur, tapi besok ketika bangun bukan di tempat itu lagi. Entah itu ada di dekat dapur atau di luar kamar. Yang tadinya seingat abang itu tidurnya di kamar atau tidurnya di kursi, tapi kok bangun-bangun ada di kasur. Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Oh, berarti jinnya belum pernah meronta berarti bang. Belum, tapi saya itu cuma merasa nggak tenang aja bang, karena saya itu. Kalau sholat juga abang nggak pernah husuk, nggak bisa. Iya. Nggak bisa husuk. Nggak bisa husuk. Terus kalau sholat kerjanya cuman nguap-nguap aja terus. Bukan, kadang lagi sholat itu suka kepikiran yang lain kayak gitu. Iya, nguap nggak? Nguap. Kadang-kadang. Kadang atau sering? Kadang-kadang. Kalau di angka 10 sampai 100, abang nguapnya dalam setiap ibadah itu angka berapa? Ya, nggak sampai 10 dalam 100 itu. Oh, sedikit. Tapi mohon maaf nih, ini agak rahasia. Abang kena gatal-gatal?
Maksudnya gatal-gatal? Semacam kurap, kudis, dan sulit untuk sembuh. Ada ini di dekat jari saya sekarang. Oh iya. Sudah diobatin abang? Sulit, ini udah berapa kali diobat masih ada. Tidak bisa sembuh. Ah, itulah aku bilang. Jadi kayak kulit kering kayak gitu. iya. Jadi abang ini kalau saya lihat dari sini, abang ini ada jin dalam tubuh abang, di mana jin ini adalah jin rawa-rawa. Jinnya itu ada rawa-rawa dekat rumah bang. Oh banyak, sekeliling saya hampir rata-rata ada sungai juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah itu abang itu ada makhluk rawa-rawa jin. Kalau anda lihat, bisa melihatnya itu, badannya itu penuh lumut. Gitu bang. Jadi memang abang boleh cari orang yang bisa meruqyah. Iya. Terakhir, pertanyaan saya terakhir. Ketika abang nerima ilmu itu, saya mau tanya, abang pergi ke sebuah rumah panggung atau rumah beton? Itu waktu itu panggung. Panggung dong. Itu badan saya diselimuti sama kayak kain kafan itu ya. Oke. Di sekeliling rumah itu rumah beton banyak. Banyak. Terlihat guru abang itu orang susah, orang sulit. Kalau iya dong. Enggak, menengah bang, enggak susah, enggak miskin kayak gitu. Tapi nampak kayak kelihatan ndak ada kayak orang nggak punya gitu. Iya dong. Iya. Iya. Enggak lah bang. Ya itu memang harus. Iya memang harus diruqyah. Boleh wudhu sebentar. Domisilinya kan dari mana dia domisilinya? Domisili saya itu di Palembang. Di mana? Palembang. Palembang. Oke abang. Diruqyah abang ini. Kasihan abang. Iya. Boleh saya baca ayat suci Al-Quran sedikit abang? Boleh, boleh. Pejamkan mata abang, resapi bacaan saya ya. Iya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Apa yang abang rasakan? Ada sedikit getaran kah? Badan saya itu gemeter, kayak ada angin yang ini apa? Angin agak niup-niup itu. Beda dengan biasa. Iya beda. Bukan waktu abang baca tadi tuh, mana ya, kayak nggak mau tenang badan ini. Jadi memang gini abangku, itu deteksi. Artinya memang abang ada, bang ada. Mungkin Dinda Dio barangkali deh bisa dibantu saudara kita ini untuk diruqyah. Abangku. Manusia itu berpotensi kemudian ada ruh jahat di dalam dirinya. Mulai malam ini abang ketika ingin tidur tolong wudhu, dan satu yang saya minta, sekuat tenaga jangan pernah berpikir kalau ada pengaruh-pengaruh roh jahat apapun di dalam tubuh Anda. Baca ayat suci Quran, saya mohon 3 kul pada saat maghrib, 3 kul pada saat pagi ya, setelah usai sholat subuh. Ya, ayat sucinya surat apa ya bang yang utama? Kalau saya, kalau bisa ayat yang saya baca tadi itu surah Al-Baqarah ayat 284 mulai sampai 286. Setiap mau tidur itu ya bang ya, insya Allah. Kapan aja ayat itu. Tapi kalau misalnya 3 kul tadi itu dibaca pada saat mau tidur, maghrib, setelah sholat maghrib, menjelang sholat maghrib 3 kul, kemudian setelah sholat subuh. Andai kan saya dekat sama abang, saya boleh tiup ubun-ubunnya, insya Allah bisa keluar itu. Insya Allah bang. Iya, nah sekarang abang setelah ini jangan pernah pikirkan lagi bahwa ada sesuatu. Insya Allah ini menjadi musabab. Apa yang ada pada diri abang itu sebenarnya udah memberikan reaksi bahwa dia sudah nggak cocok, dia nggak betah lagi di abang. Jadi izinkan dia pergi bang, ikhlaskan dia pergi, jangan panggil lagi. Kalau abang merasa khawatir, merasa was-was, itu Anda panggil. Cuekin, katakan dalam diri Anda bahwa saya bersama dengan Allah, yang lain itu di luar. Makhluk yang mau mencelakai di luar, aku di sini bersama dengan Allah. Insya Allah kayak gitu ya bang ya. Jadi jangan Anda lagi berpikir merenung, aduh saya dulu pernah belajar ilmu. Insya Allah makhluk itu sudah di luar, mohon supaya jangan dipanggil lagi. Insya Allah bang. Ya, jangan dipanggil. Itu kalau Anda ingat lagi masa Anda pergi ke situ, Anda masih mengatakan, aduh saya pernah gini. Itu sama halnya Anda manggil. Artinya Anda menyiapkan ruang, menyiapkan tempat tinggal untuk dia. Tutup, kamu gak boleh lagi. Itu masa lalu, itu tak akan pernah lagi. Ruang itu masa lalu saya tutup buku, saya gak mau tahu PGP dengan kamu. Kau pergi jauh-jauh sejauh mungkin. Saya bersama dengan Allah saat ini. Kau nggak ada kuasa sedikit pun terhadap aku. Nah, mulai setiap mau tidur, wudhu, baca doa. Begitu juga kalau bangun. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi bang? Al-Baqarah itu bisa, Ali Imran juga bisa. Tapi yang saya baca tadi itu surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. 284 sampai Ya. berapa bang? 286. 284 sampai 200. Ya, tapi sebisa mungkin. Gurunda izin, tadi sebelum Gurunda ngaji, ini sebenarnya 2 kali rungkat ini room Gurunda, sebelum Gurunda ngaji dan sesudah Gurunda ngaji. Tapi alhamdulillah bisa lab terus walaupun rungkat. Ini 2 kali rungkat loh Gurunda. Mau tahu nggak saya juga di sini? Kenapa di sini Gurunda? saya juga agak berat baca Qur'annya. Nah, itu.
Bang, yang ngajarin kemarin, abang ingat gak orang dari mana yang ngajarin ilmu itu, Bang? Orang Banten, bukan ibu bang, orang Banten. Di daerah Palembang juga dia. Jadi sebenarnya ilmu yang diajarkan abang itu bukan cuma untuk perempuan, itu ilmu untuk pengasihan juga. Ya benar. Jadi segala macam apa istilahnya ya? Kalau dia menggunakan benda, dia itu untuk pengasihan, kemudian untuk melariskan dagangan dan seterusnya. Enggak, dulu itu bang ya. Dia itu kan ada bakar pisau gitu kan. Bakar pisau ada berapa? Ada 12 nggak salah di atas arang gitu ya. Terus pisau itu dijilat sama orang itu. Terus kita itu disuruh nelen apa? Kelahar apa ya? Itu bang, tapi yang ritualnya dia semua bang. Iya. Oke. Iya. Jadi ya, tapi jujur bang. Ya. Ini abang rasakan baru-baru ini aja kan? Maksudnya nggak seberapa lama kan? Udah lama? Belum seberapa lama, belum. Iya. Memang saya itu mau sholat bang ya. Saya itu ingat yang kayak gitu, jadinya nggak tenang kayak gitu, jadi kepikiran. Nah itu dia, makanya mulai sekarang jangan lagi lupakan itu, seakan-akan itu sudah alhamdulillah sekarang saya udah mengeluarkan sesuatu yang buruk dari saya. Mulai sekarang saya akan mengarahkan pikiran saya kepada Allah kan gitu, insya Allah. Bismillah kan gitu ya. Iya. Itu tadi kan memang agak panas rasanya waktu dibaca ayat Al-Baqarah tadi oleh Bang Zuma ya. Agak panas terus. Alhamdulillah kalau saya ruqyah dulu saya dengan Ustaz Alwan. Ustaz Alwan itu kalau meruqyah orang tuh biasanya dia ngajak saya. Kami baru masuk rumah, orang yang mau diruqyah udah kesurupan duluan. Apesnya begitu saya masuk di dalam rumah itu 3 orang langsung kesurupan. Nggak mau disentuh sama kami, sama Bang Zuma nggak mau dipegang dia. Kita dulu pernah ke ini bang ya, ada di dekat rumah sakit itu ada orang yang bilangnya pinter ngelepas itu kan, membuang yang pengaruh buruk itu. Orang itu pun nggak sanggup ngelepasin yang di saya itu gitu. Orang katanya iya kan. Tapi katanya apa? Ya sama kayak Bang Zuma tadi kan, disuruh ada yang harus kalau ada apa-apa bisa pegangin kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu bang, dari abangnya ini. Abang kalau nggak ingat lagi, maksudnya udahlah selesai. Jangan disimpan lagi, jangan dibuatkan rumah. Maksudnya udah keluar, udah selesai. Jadi sekarang itu tugas abang, baca Quran, wudhu sebelum tidur, sholat diperbaiki. Insya Allah, jangan lagi diingat-ingat. Belajar, memang agak sulit. Awalnya agak sulit, tapi lama-lama pikiran Anda tidak akan menuju lagi ke sana. Insya Allah dia pergi. Dia nggak betah. Kenapa? Karena rumahnya udah diusik. Udah diusik, gitu bang. Insya Allah bang itu. Oke. Alhamdulillah juga kan kita tadi siap pembacaan Al-Baqarah tadi juga agak tenang. Berarti solusinya kan jangan jadi beban pikiran lagi ya bang ya. Itu dia. Kalau abang masih bebani, perbanyak istighfar, tafakur, zikir. Habis itu kalau Anda masih pikirkan lagi, itu artinya Anda membuat tempat untuk dia. Iya bang. Ya. Jangan pikirkan ke sana. Insya Allah sudah nggak ada lagi tuh. Cuman jangan dibuatkan lagi tempat. Coba nanti periksa 2-3 hari bekas gatalnya itu. Kalau masih ada silakan naik di koma lagi ya bang ya. Iya bang. Oke sip. Oke, thank you. Salam kenal dari saya. Silakan sahabat-sahabat dilanjut. Oke. Bang sayang, kalau boleh tahu umurnya berapa bang? Umur saya itu sudah 50-an lah. Oh, iya. Ya sudah, waktunya sudah harus mendekat terus dengan Allah ya. Ya, itu yang jadi yang selalu saya
pikirin bang. Kita ini soalnya ajal kan kita nggak tahu kan. Iya. Kalau Ramadan puasanya aktif bang? Insya Allah bang. Ya, pokoknya Insya Allah ya, kadang-kadang kan karena kita juga kan kerja buruh itu kan, memang kadang ada yang tinggal, ada yang kita puasa gitu kan, ada yang tinggal gitu juga, nggak full lah gitu bang. Ya, ya sudah. Nasihat Bang Zuma, ibadah terlalu diperbaiki, terus dekat sama Allah. Iya bang. Ya itu juga, saya juga sering di room Bang Zuma, Bang Yusuf, Ustadz Yusuf PI, terus apa, ya Ustadz Kian Santang ini juga blender apa itu? Saya bukan Ustadz bang. Nah, ya jadi saya sering lihat-lihat di room itu kan, tapi memang yang susahnya waktu naiknya itu, mau masuk ke roomnya itu susah. Ya saya terima kasih banyak, terus alhamdulillah atas. Ya bang, makasih banyak ya bang ya. Jangan lupa ibadah ya, jangan dilalaikan ya bang ya. Iya bang, insya Allah. Bang cepat tidur sekarang ya bang ya, masya Allah. Ya itu saya pamit dulu bang ya. Siap bang. Iya bang, iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau guru saya lain lagi ilmunya. Kalau mau ini mau deketin cewek, waktu SMP itu saya belajar juga sih ilmunya yang kayak gini. Tapi saya alirannya beda teman-teman. Guru saya itu ngajarin kamu ke kelas pada saat teman-temanmu keluar main. Baik pak, aku bilang gitu. Nah kau masuk temui saya. Karena aku lihat kamu lagi jatuh cinta, tapi temanmu itu nggak suka samamu. Oh kok bapak tahu? Ya udah, kau datang ke ruangan saya. Baik pak. Nah singkat cerita teman-teman, datanglah saya waktu itu kan, masuk di kelas. Pak, janjinya bapak kemarin. Kamu ini serius, kata dia. Ya iyalah pak, namanya orang jatuh cinta. Sampai guru saya itu mukul meja ketawa kan ya. Terus gini, sini. Ini hari apa kata dia? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Jumat kamu ke Asrama Putra. Di situ kan ada kandang ayam. Terus pak, kau lihat ayam jantan yang bulunya merah, serba merah ada kan? Itu ayamnya siapa? Ayamnya Pak Muhayana. Kok bisa tahu lah, kan saya yang kasih makan pak, tugas saya. Kenapa emang? Kau tungguin dia hari Jumat itu, yang pertama yang masih panas kamu ambil. Mulai kurasa aneh kan, mulai rada-rada aneh. Kok bisa teh ayam pak bunganya? Kau ambil, kau simpan di wadah, entah itu di mana, di botol gelas aku atau di mana, dalam plastik lah pokoknya. Terus pak, siapa namanya tadi perempuannya? Ini. Nah, kamu langsung bawa ke kelasnya. Terus pak, kasih di wajahnya, sapu di mukanya, kasih penuh. Pasti kau dikejar katanya. Langsung aku keluar. Pak Gur gilain serius ternyata. Bercanda rupanya dia. Disuruhnya pastilah kamu dikejar. Kamu mau dikejar sama cewek itu? Ya mau lah pak. Saya mau dikejar. Wah gampang itu katanya. Kasih teh ayam rupanya weh. Guru saya ini. Ini guru saya alhamdulillah. Beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah. Gurunya Bang Juma itu berguru sama saya. Oh gitu. Iya. Tapi itu serius bang, itu kenyataan bu. Kalau cerita kita sama itu kebetulan aja. Itu betulan. Guru saya itu. Allahu Akbar. Sampai diceritanya di pas acara pramuka dicerita itu siapa nak disebut nama aku itu, dia tahu minta ilmu. Aku diketawai sama anak-anak. Gila. Jadi dibully nih satu ini ya. Iya, tapi kan orang tua yang ini boleh dibilang pesantren itu milik keluarga. Jadi
Anak teman-temanku tertawa itu ya bully biasanya, bukan mau dijelek-jelekin, ketawa semua orang. Sampai guru saya juga itu terpingkal-pingkal ketawa. Ya namanya anak kecil kan ya. Tapi kalau sampai ke tempat orang kayak gitu belajar ilmu dibungkus pakai kain kamu, aduh, ngeri kali lah. Jangan mau ah, jangan sampai. Gitulah nasib orang jelek kan. Soalnya Banyuma, gurunya Banyuma itu korban dari saya yang ngajarin dia, gitu. Iya. Iya ada Pak Johan ini, katanya mau diruqyah juga nih Pak Johan nih. Kalau Pak Johan itu Bible dibaca pakai bahasa Yunani kalau dia. Coba, Lanjut Pak Bang Johan. Andi, saya cari air kelapa dulu, mau minum air kelapa. Iya. Jangan manjat kelapa malam-malam lah. Kita itu saya ketawa disuruh orang lain manja kelapa. Makanya saya buka ini mic-nya. Saya ketawa ditambah lagi Dinda Neplos ngajarin jin dari Yunani ada aja. Tawa saya sendiri. lanjut. Disuruh naik manja kelapa. Aduh, habis itu jangan bawa alat, disuruh minum air kelapa jangan kayak monyet dong di atas. Aduh, itu sama halnya bahwa Tuhan saya roh, tapi saya tidak menyebar roh. Kampret. Lanjut Bang Andi. Iya, selang-selingan lah. Ada yang bercanda, ada yang serius. Pak Johan, ada keluhan Pak Johan? Kita buka cek kodam. Pak Johan, panggilan terakhir sebelum dikebumikan, Pak Johan. Kayaknya sudah nggak ada napas dia. Panggilan terakhir sebelum dikebumikan. Aduh, lucu juga Bang Andi. Itu sama halnya Tuhan itu roh. Iya kan ya, tapi takut sama malaikat. Bagaimana ceritanya ada Tuhan takut sama malaikat? Belum ada ceritanya mayat takut sama malaikat. Nah, panggilan terakhir sebelum dikebumikan. Mana ada mayat bicara? Aduh, Bang Andi ada aja. Astagfirullahaladzim. Lagi Jawabannya pasti gini, itu kan menurut antum. Antum itu menurut antum itu. Penjual kecap yang tadi itu. Apa sebaiknya kita tutup room ini? Udah menunjukkan jam sekian karena insya Allah besok kita aktivitas lagi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, sebelum kita ruqyah di atas pohon. Tapi saya pernah praktekkan Bang Arif itu. Teman saya itu, saya ruqyah di atas pohon. Pohon kelapa apa pohon apa? Pohon kelapa Bang Arif. Benar itu terjadi dulu di kampung gitu. Turun-turun sembuh Bang Arif. Kenapa? Apa kira-kira apa sebabnya dia sembuh waktu dia turun? Kenapa? Kram? Enggak, alhamdulillah dia bisa selamat turun karena selama ini dia nggak pernah manjat. Gitu. Habis itu udah lega dia perasaannya. Ya udah kita tutup aja dulu kali ya. Ada request. Ada request sebelum ditutup Bang Zuma baca 1 ayat 2 ayat katanya biar kita tidur enak semua ini. Bang Handi kan gitu requestnya biasanya. Ya itu biasanya requestnya pendeta Pastor Dino itu yang sudah mualaf. Atau digantikan dengan Ustadz Dio nggak apa-apa. Ya udahlah. Terima kasih buat semua teman-teman ya yang telah menyimak mulai dari awal sampai akhir. Kita pindah ke sini untuk mereaksi bagaimana tadi Bang Juma memasuki room Oten yang berbentuk murtadin, yang sok-sok keilmuan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah Bang Juma bisa fokus dalam pertanyaan. Kalau Tuhanmu itu roh,
sembahamu juga roh mestinya kan gitu. Dan itu Bang Andi, siap. Pak Sirait penting kayaknya mau naik gitu. Oke. Naikin dulu Kang, penting. Ada yang mau disampaikan? Pak Sirait multi aja dulu. Ya. Sambil menunggu jangan lupa teman-teman ya. Hari Sabtu, lusa, tanggal 13 September jam 1 siang. Apabila Anda ada waktu berkenaan, silakan mampir di acara milad kedua API di Tebet, Masjid Al-Ittihad Tebet. Silakan mampir. Mana? Masih ada? Oke, naik. Pak Sirait, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ustadz Juma, guru Ustadz yang lain, terima kasih sudah naikkan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, perkenalkan Pak, saya Sapi Sirait. Alhamdulillah saya muslim dari kakek dan nenek lah gitu Pak. Tadi ada yang ruqyah ya Pak ya. Pas tadi saya mendengarkan surat Al-Quran yang dibacakan Pak Ustadz Juma, merasa mual, merinding gitu, sampai mengeluarkan air mata. Nah saya bercerita pemberian orang tua dulu pas saat saya merantau ke Jakarta di tahun 2005. Orang tua saya memberikan sesuatu bentuk kain kapan, dan di dalamnya itu ada tulisan ayat gundul. Pas saya buka itu penasaran pas saat sampai di Jakarta. Sedangkan saya ke Jakarta ke sini cuma bawa Al-Quran dan sejadah. Nah pas orang tua menitipkan kain kafan dan surat gundul itu, nggak tahu kenapa saya nggak percaya gitu. Memang saya nggak percaya aja gitu. Saya buka, saya sobek, saya buang ke tong sampah. Nah apakah itu jin itu masuk ke tubuh saya atau saya berdosa karena pemberian orang tua itu saya nggak amalkan gitu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Gimana? Baik, jadi begini Bang, yang dikatakan jimat itu, mau dia menggunakan media bacaan Quran, media kitab gundul, apapun itu yang kita percaya selain daripada Allah, itu akan menjadi medianya iblis. Nah, kecuali tidak ada kemudian ritual seperti misalnya kita dikasih Quran digunakan untuk dibaca, diamalkan. Tapi kalau sudah berbentuk seperti itu tadi, itu sudah artinya ada ritual. Jadi ya segala sesuatu yang berbentuk jimat, ya itu kalau kita percaya itu sudah membuat kita itu jatuh kepada kesyirikan, karena kita menganggap bahwa kita kuat, kita hebat, orang menjadi kecil, dan ada unsur takabur di situ, sombong, dikarenakan kita menyandarkan diri terhadap benda tersebut, terlepas dia tulisan Arab yang gundul. Astagfirullah. Iya, karena itulah bangku, ya yang dibutuhkan itu hanya pertobatan aja sih. Alhamdulillah. Tobat aja, tobat. Iya. Kan sebelumnya itu orang tua saya itu udah meninggal di bulan 7 lah, antara bulan 7. Nah, ada satu yang saya lihat simpanan dia itu ke bentuk keris. Nah, ada keluarga yang bilang itu simpan aja, itu rezekimu. Nah saya nggak bilang, saya bilang sama mereka itu saya nggak mau, saya bisa menyimpan ini tapi bukan untuk mempercaya ini gitu. Kalau saya buang gimana tuh Pak Ustadz ya? Apakah itu nanti membahayakan diri saya atau ada hal yang aneh lagi untuk keluarga kami gitu? Ya jadi sebenarnya gini,
Memang ada benda bertua, Bang. Kita mau percaya atau tidak percaya, namanya benda bertua. Artinya wadah itu memang tempat jin. Kita nggak percaya tidak percaya, tapi kalau sudah jadi tempatnya jin ya tetap aja, mau dipercaya mau tidak itu tetap aja sebagai benda yang pernah dikeramatkan, kan gitu ya. Artinya jin itu suka di situ. Meskipun kemudian kita tidak jadikan sebagai benda, tapi kalau kita sudah tahu ini benda bertuah, kita kan harus percaya kepada yang gaib, termasuk makhluk-makhluk seperti itu. Kalau kita sudah percaya bahwa itu benda bertuah, ada punya sejarah, ya buat apa disimpan? Simpan dalam rumah lagi, kan gitu. Iya betul Pak Ustadz. Nah ini rumah saya di kampung itu di Medan, itu dekatnya Simbalungun, perbatasan dengan Toba lah itu. Di sana tuh nggak ada yang nempatin Pak Ustadz. Karena rumah kalau adat Batak itu kan kami mengikuti adat Batak Muslim. Kalau di sana itu untuk orang yang laki-laki terakhir yang harus menempati rumah itu, itulah. Terus rumah itu sekarang kan kosong, kakak-kakak, abang-abang yang semuanya itu udah punya rumah masing-masing lah. Tinggal saya nggak menempati di sana karena rumah saya di sini di Jakarta. Nah, pertanyaan saya itu Pak Ustadz, kalau misalkan nanti saya pulang itu saya buang tanpa ada embel-embel bacaan, hal-hal yang lain saya buang ke sungai atau kemana gitu, itu nggak berdosa kan saya itu Pak Ustadz ya? Enggak berdosa. Alhamdulillah. Enggak berdosa. Karena yang saya lawan itu kan keluarga-keluarga nih, jangan buang itu untuk apa, pegangan kita itu warisan katanya itu kan. Nah saya pikir warisan dari mana gitu, apakah itu menyembah jin, apakah kita percaya jin gitu ya kan. Nah terus ada dua, katanya satu lagi belum ketemu. Nah yang belum ketemu ini pengen saya cari gitu kan. Pas saya cari nggak dapat, saya cari ke atas atap rumah nggak ada juga. Katanya kata orang-orang abang saya lah gitu, itu masih ada tapi nggak tahu kita di mana simpan gitu. Nah saya coba telepon ke kampung, saya bilang gini, coba disolatin dulu di rumah itu, disolawatin atau bagaimana, mana tahu muncul dia di situ, bilang gitu kan. Supaya itu dua-duanya dibuang, jangan dipelihara lagi, seperti gitu, jangan disimpan lagi lah, bilang gitu. Nah, orang keluarga bilang udah biar aja di sini aja, itu hanya cuman hiasan atau udah tempatmu sebagai apalah di sini, rumah ini. Kalau dibuang nanti itu kalian bahaya, kata gitu. Nah, justru, artinya lebih percaya kepada benda itu bisa mendatangkan mudarat daripada Allah, kan gitu. Kalau masih udah anggap aja benda biasa, udah nggak dipakai lagi, nggak berlaku lagi, ya silakan aja di mana, dibuang di sungai atau di laut. Ngapain disimpan benda-benda kayak begitu? Mau dikasih ke orang pun nanti dimanfaatkan hal yang negatif. Apalagi kalau sudah ada sangkaan benda itu bisa mendatangkan sesuatu, mending dibuang aja. Kalau sudah dampak buruk dibuang aja. Kalau toh mau punya benda-benda seperti itu, beli aja yang lain. Bisa kok, banyak kok dijual di pasar. Iya. Kalau sudah ada benda-benda yang sudah berbau mistik begitu ya, sebaiknya jangan merecoki kita. Ini aja, buang aja benda-benda kayak gitu, dibuang. Insya Allah Ustaz. Apakah kemudian nanti diganggu? Ya berserah diri kepada Allah, insya Allah. Insya Allah. Dan satu lagi nih Pak Ustadz kan, kemarin pas saya datang ke sini tuh sekitar udah 1 tahun lah, tahun 2005, tahun 2006, 2007 itu saya memimpikan sesuatu hal yang nggak tahu tuh buruk atau gimana gitu ya. Di sebelah kanan saya itu ada yang pakai jubah, dan di sebelah kiri saya itu hitam dan panjang kukunya dan taringnya besar gitu. Ya, berekor nggak? Berekor betul. Nah yang sebelah kanan saya itu tidak menolong saya, padahal saya dicekik gitu. Yang sebelah kiri ini mencekik saya, terus saya lawan, saya tarik sampai pagi-paginya itu ada bekas, mungkin gara-gara tangan saya, gara-gara tangan saya. Maaf nih, saya mau nanya, abang pernah dengar cerita nggak dari kakek, dari nenek, kalau dari silsilah abang ini, entah itu dari si ibu atau bapak, di antara mereka itu ada yang kenal sama
alam gaib? Semacam pernah tahu dengan jin, pernah pelihara atau bersahabat atau berteman. Ada nggak abang pernah dengar cerita-cerita seperti itu? Nah, saya nggak tahu ya Pak Ustadz itu benar atau tidak. Pernah saya dengar cerita dari nenek mama. Nah, dari nenek mama ini, dulu ini kan Kristen dan masuk mualaf Muslim zaman dahulu. Terus mereka ini kan orang Batasan itu kan masih kenal mistis yang dari pohon-pohon Pak Ustadz. Misalnya pohon situ yang kalau bahasa di sana itu tuak, pohon aren, pohon aren. Iya. Nah mereka itu mempercaya dulu tuh pernah saya dengar cerita itu dari kampung ya, dari keluarga-keluarga lah itu Pak Ustadz ya kan. Itu mereka bikin sasejen, kayak semacam sasejen kayak apalah buah-buahan makanan gitu, makanan kalau di Batak itu itak namanya, itak sama telur. Iya. Nah itu saya nggak tahu mereka tuh mau apa gimana, tapi keluarga mereka tuh keluarga dari orang mama saya, nenek saya itu masih Kristen semuanya, belum ada yang masuk Islam, pokoknya dari awal Kristen lah. Cuman karena kakek saya menikah dengan nenek saya ini jadi mualaf gitu, tahun 1920-an atau berapa gitu ya. Nah terus kalau dari ayah saya ini kakek yang berbeda, ada dulu memang dia seorang pengaji, mengajar ngaji di salah satu asahan, Kabupaten Asahan. Sampai itu ada kenalan dia juga itu pakai baju jubah putih, katanya sama rambut panjang putih sama jenggot putih. Itu nggak tahu apakah dari situ atau gimana, nggak tahu dah gitu Pak Ustadz. Makanya dalam mimpi saya itu yang sebelah kanan itu nggak menolong gitu. Yang menarik yang tadi yang kakeknya yang kedatangan jubah putih ini, kakek abang ini bisa ngobatin orang juga. Nah, orang tua saya sebelum meninggal dia tukang urut Pak Ustadz, tapi nggak dibayar. Kalau datang orang yang sakit, kayak misalnya ke Seleo, diobatin dia kayak ada bacaan, nggak tahu tuh bacaan surat apa gimana, saya nggak pernah tanya sih gitu Pak Ustadz. Sembuh? Sembuh. Allahu Akbar. Ya jadi itu yang saya tanya, kenapa saya tanya seperti itu Bang? Iya. Karena sebenarnya di antara semua orang yang pernah diobatin oleh entah itu kakek atau nenek, pernah didoakan, di antaranya itu ada yang ingin merusak, ada ingin kemudian mencobai apa ceritanya ini ya, ingin apa ya, terlalu berlebihan kalau saya katakan ingin balas dendam, tetapi paling tidak dia ingin merusak lah dari keluarga karena sudah merasa terganggu. Ya, cara kerja jin itu begitu. Jadi kalau dia tidak sanggup dari keturunan, dari orang tua tersebut, nanti turunannya itu salah satunya itu yang digangguinya. Tapi itu hal biasa Bang, jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Dulu kenapa fenomena jin sebelum ada internet, sebelum kita mengenal HP, apalagi yang tinggal di desa-desa itu nyata, nampak seperti nyata. Karena memang manusia yang menyatakannya, manusia yang membuatnya menjadi wujud. Karena sedikit-sedikit hal-hal mistik, sedikit-sedikit hal-hal yang berbau horor, sedikit-sedikit akhirnya apa? Jin itu suka digituin. Nah sekarang semakin orang modern, semakin menjauh dari dunia gaib seperti itu, yang ada hanya yang nyata dalam kehidupan kita yang selalu dominasi, maka mereka merasa ditinggal dunianya oleh manusia seperti kita ini, apalagi yang menghidupi rumah tangganya dengan Al-Quran. Nah memang dia sering kalau dalam mimpi kayak gitu Abang, itu berarti pernah ada turunan kita yang orang-orang soleh, atau sekali ada keturunan, ada dari nenek buyut kita itu yang pernah kenal dengan mereka. Itu makanya saya tanya. Itu enggak satu kali. Bukan satu kali kan? Nah ini baru mau saya tanya. Bukan sekali datang kan? Bukan. Nah itu dia. Yang itu udah 5 kali selama di Jakarta saya ini. Yang kedua
yang kedua datang lagi dia, tapi bukan di ini, yang pertama itu kan di padang, kayak padang apa ya, padang rumput, lalang-lalang gitu Pak Ustadz. Nah yang kedua ini di dalam gubuk. Dalam gubuk itu sama, dia cuman apa doang, yang sebelah kanan saya itu yang pakai jubah itu bilang udah kayak angguk-angguk kepala gitu. Tapi yang sebelah kiri saya ini, yang hitam ini kayak mau mencekram gitu, mau makan saya. Nah yang ketiga itu di rumah. Itu nggak tahu saya di rumah di mana, nggak tahu itu zaman dulu aja gitu Pak Ustadz, rumah kayak saung-saung gitulah kalau orang di Medan itu bilang, di Simalungun itu bilang kayak sopo-sopo namanya. Nah sopo-sopo, nah itu dia itu cuman mengejar saya itu yang hitam itu, yang tapi yang putih itu cuman nggak terbang, nggak tahu gimana kok tiba-tiba didekatin saya, cuman diliatin doang. Gitu, Pak Ustadz. Saya mau tanya nih, mohon maaf sekali. Siap. Pernah nggak Anda tidur, kemudian makhluk yang serupa itu kemudian tiba-tiba duduk di atas dada? Nggak tahu ya Pak Ustadz. Pernah merasakan agak sesak dada. Pernah merasakan, tapi nggak pernah melihat gitu Pak Ustadz. Oh ya, oke. Jadi gini sahabatku, saya mohon izin, ini yang terakhir kali Anda cerita ini kepada siapapun. Jangan pernah lagi cerita hal ini. Maksudnya gini, setiap kali Anda bercerita itu akan menganggap dirinya berarti gitu dalam hidup Anda. Jadi anggaplah habis ini Anda ngaji, habis ini sahabat saya ngaji, baca Quran, wudhu, seperti yang saya sampaikan tadi itu sama teman kita. Habis itu lupakan. Kalau terkena dengan benda bertua itu ada waktu nanti buang seperti buang sayur basi aja, nggak usah terlalu hal-hal yang aneh ya Pak Ustadz. Ya. Nah, terus kemudian ke depan kalau ini jangan pernah bermimpi lagi, jangan pernah mengharapkan mimpi, atau dalam arti kata jangan pernah berpikir ke situ lagi. Sudah, tutup buku. Dan saya minta ini yang terakhir kalinya Anda cerita. Jangan lagi cerita ke anak, ke orang, ke ustadz, atau kepada siapapun. Insya Allah. Selesai di sini. Insya Allah kita bisa bantu baca surah yang tadi, Al-Baqarah ayat 284, 286. Sebelum dibaca Al-Fatihah dulu, habis itu ayat kursi, lalu baca ayat ini. Insya Allah Bang. Amin. Setahun, 2 tahun kita bisa jumpa lagi. Anda boleh datang di kita ngomong, Alhamdulillah Bang, saya seperti yang diamanahkan, Alhamdulillah saya nggak pernah mimpi lagi. Insya Allah Ustaz, saya coba lakukan. Tadi pas Ustaz dengar baca surah Al-Baqarah tadi itu, saya agak mual gitu, terus apa ya, merasa merinding gitu, kayak gemeter gitu Pak Ustaz. Dan air mata saya itu kayak mengalir gitu. Padahal saya tadi kan Pak Ustaz bilang tadi pejamkan mata, saya ikutin pejamkan mata, terus saya kosongkan pikiran gitu. Saya kosong pikiran, saya cuma mendengarkan lantunan Al-Quran tadi yang baca Pak Ustadz. Itu tadi kayak mual, habis itu langsung saya air wudhu. Nggak sempat muntah Pak Ustadz, tadi mau muntah tadi itu. Iya, jadi pada intinya siapapun akan merasakan hal yang sama ketika kita baca Quran. Kalau kita itu khusyuk, kemudian kita berpikir untuk membuang sesuatu yang negatif dalam diri kita. Setiap manusia itu punya respon tersendiri terhadap bacaan-bacaan Quran. Nah, besok hari kalau mendengarkan bacaan Quran lagi, kehususan aja yang ada, khusyuk hanya kepada Allah. Insya Allah. Aman itu Bang, aman. Tidak ada masalah. Enggak ada masalah, tapi kan tadi ada jin di dalam tubuh saya Ustaz, jadinya takut. Setiap manusia itu pada dirinya itu bisa ada jin. Ada jin. Nah, makanya saya minta ini terakhir diceritakan. Perbanyak istighfar, baca Quran, perbaiki wudhu. Insya Allah. Dan satu yang terakhir, mohon kalau abang ini habis buang air, sebersih-bersihnya. Ceboknya sebersih-bersihnya. Pipisnya itu yang paling terakhir pipisnya. Mau duduk di situ sampai 10 menit, 15 menit yang paling terakhir. Teteskan yang paling terakhir. Jangan bergerak, masih ada yang netes. Ya Bang ya? Iya Ustaz. Kok Pak Ustaz tahu ya, saya kalau bunga kecil itu
Jarang Pak Ustadz, kadang-kadang sih, bukan sering sih. Kadang-kadang saya nggak bersihin. Kadang-kadang Harus, Pak, Bang. kalau udah malam. Iya, Jangan Ustadz. lagi, Terima jangan kasih. lagi. Oke. Terima kasih Jangan Ustadz lagi. sudah Oke, siap sip. Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah Baik, memberikan baik. santunannya Pak Ustadz. Mohon. Jadi Ustadz kita ini. Ya guru lah, soalnya saya sering Bang Suma dengar-dengar, aja Bang, Bang Suma Bang. ya udah paling tua Pak yang Oke, saya sip. hormati Pak Ustadz Guru lah. Ya terima kasih Pak Ustadz Guru, Pak Juma dan yang lainnya sudah diberikan nasihat. Alhamdulillah Iya, saya sip. selalu mendengarkan di by YouTube juga selalu mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Sangat berharga buat saya Pak Ustadz, selalu saya iringi dengan doa dan saya iringi dengan apa yang dibilang lakukan Pak Ustadz, yang dikatakan Pak Ustadz tadi, ngambil air wudhu setiap amalan saya lakukan Pak Ustadz. Makanya tadi alhamdulillah saya dikasih pencerahan supaya nanti yang di kampung itu saya bisa buang tanpa ada embel-embel yang lain gitu Pak Ustadz. Dan mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan tadi saya menceritakan hal yang ini mungkin pribadi saya, tapi saya ingin menguapkan itu aja sih kepada orang yang bisa menasehatin saya gitu Pak Ustadz. Untuk lain kalinya saya nggak pernah membicarakan ini kepada orang lain, nggak pernah. Ya, karena cerita itu sudah terputus, cerita itu sudah terputus, cerita itu sudah Amin. tak ada lagi di memori. Pelan-pelan hilangkan, pelan-pelan hilangkan. Amin amin ya Allah. Oke, sip. Insya Allah. Makasih ya Pak Ustadz dan yang lainnya. sama-sama. Guru yang lainnya saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tahu nggak kenapa kemudian Bang Handi keluar? Sebenarnya dia sudah muntah-muntah itu tadi gara-gara naik pohon kelapa. Gara-gara Pak Sirait itu disuruh datang itu tanggal 13, dia kan tinggal di Jakarta. Oh iya boleh Abang, boleh. Boleh, Masya Allah. Iya. Oke, saya rasa begitu. Mana tahu ada yang mau melanjutkan lagi, silakan. Ya, siap. Bang Kores, Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi muslim atau bukan ya? Muslim. Oh, mantap sih. Ya, ikhwan. Kalian baru melihat kan sisi lain Gurunda yang sangat paham hal goib. Aku kalau ngobrol sama Gurunda ya ikhwan, kalau offline itu Gurunda tuh ini loh, hal goibnya tuh paham banget. Karena beliau jago bela diri. Bela diri itu harus pinter, batinnya ya, harus hebat. Itulah Gurunda. Tapi Gurunda kalah kalau main Mobile Legends sama Kores. Nah gitu. Jadi ada keseimbangannya ikhwan. Gurunda jago di hal goib sama bela diri, Kores main game. Jadi seluruh aspek dalam Islam itu Muslim bisa mendominasi. Keren kan? Keren lah. Sampai tahu loh Gurunda ini yang tadi itu kalau pipis jarang cebok. Nah, ada yang mau naik silahkan. Kita akan berdialog sampai insya Allah subuh. Dan besok adalah H-1. Gua siap-siap untuk milad 2 api. Dan kalian pakai baju terbaik ya. Seat masih tinggal berapa kursi lagi? Habis alhamdulillah Pak Arif yang terhormat. Habis sudah alhamdulillah. Jadi yang beli tiket Afwan kalian nggak kebagian catering ya. Jadi yang mau datang belakangan di bangku cadangan ya. Di bangku cadangan ya, pergantian pemain. Kalau ada yang ke WC baru dia masuk gitu. Pak Arif datang nggak nih? Wajib lah kudu. Alhamdulillah, mantap. Hari panjang nih hari Sabtu.
Saya sangat berterima kasih sama Bang Juma telah mengantarkan saya menuju Tuhan yang benar. Alhamdulillah. Oh, dulunya ini ya, bukan Muslim ya. Palen mau datang tapi gengsi Bang. Datang aja sih. Paling ngajak ngobrol dikit. Ada live kah di Milad? Ada. Live Ada dong. YouTube. Aku belum minta ininya. Ada belum di minta linknya. Yang lainnya juga. Ada kakak ipar di bawah tulis. Perdana Menteri. Enggak naik aja. Sampai subuh. Tahu. Hari Sabat ya Bang. Hari Sabat. Kalian ngerti gak sih kalau hari di dalam Islam sama Yahudi tuh mulainya tuh di maghrib. Maghrib, nanti ganti lagi di maghrib. Mulai jam berapa live? Di jam bada duhur lah. Ibes jadi berangkat, alhamdulillah. Ya, pengetahuan untuk keluarga Api Pusat, nanti Ibes berangkat doi. Mantap betul. Mau ikut Milad Abi tapi tidak ada tiket dari Surabaya, Bang. Nggak ada tiket, masa sih? Masa nggak ada Surabaya Jakarta? Keren Bang Kores. Kapan gua jelek? Untuk adik-adik mualaf pada hadir. Adik-adik mualaf saha. Ajak juga itu Nevlos. Ini Nevlos nih. Nevlos yang wallpapernya biru otak itu. Ya, cuma yang biru otaknya udah hilang. Oh, Nevlos, long time no see. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, muncul kembali, mantap. Berarti yang belum balik lagi Farhan ya? Ada Farhan, ada Ustadz Ali belum balik lagi. Bang, sekali undang Iwan Pila dong, butuh edukasi ilmunya. Iwan Pila. Iya Bang Ali. Bang Kores, kapan pembubukan Indomie? Bang, saya mau tanya boleh? Boleh, saya mau jawab. Ini ada kiriman Al-Quran ke rumah ke saya, ke kantor. Dari Bang Baal. 60 Al-Quran. Tinggal nanti diakomodasinya gimana lah, api nanti. Kalau si Demin itu murtad lagi ya. Aduh, kalau nanya kabar jangan ke aku, Ikhwan. Aku tuh paling terakhir kalau tahu kabar, info, gosip, syubhat, fitnah tuh paling terakhir taunya. Coba tanya yang lain. Netizen tuh biasanya duluan tahu loh daripada kita-kita yang di atas. Karena apa ya? Kita tuh di atas tuh jangkauannya lebih sedikit. Kalau kalian kan bosan dikit scroll kan gitu. Kalau kita kan stay di sini. Jadi coba tanya netizen. Bacain Mamirus, Mamiri ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada nanya Muslim boleh nggak nonton film setan gereja? Ini Conjuring. Sebenarnya nonton itu tuh dilihat dari ininya sih, Ikhwan. Adab di dalam tontonannya, ada prot-protnya nggak, ada baju ketat-ketat nggak, tete belahan rendah nggak, yang gitu-gitu. Nevlos nggak percaya Isra Mi'raj, katanya ilusi hayalan. Waduh. Nathan apologen muslim yang dulu udah lama nggak nongol. Nathan saha.